sudah mulai beraktivitas dan juga mengajar kembali setelah beberapa bulan belakangan mengawal kasus tewasnya sang anak yang didalangi oleh Verdi Sambo. Berbanding Rosti yang mulai tersenyum lagi, Verdi Sambo justru mengalami nasib buruk karena banding atas pemecatan dirinya resmi ditolak. Karir Verdi Sambo polisian pun kini sudah berakhir. Di Sungai Muaro Jambi, kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibunda dalam kondisi baik. Rosti Simanjuntak kini sudah mulai masuk kantor 74 Sukamakmur. Namun masih belum mengajar karena masih dalam masa cuti. Mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti ini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Verdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Verdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyelesaian administrasi pada Verdi Sambo. Verdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian hasil putus ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Verdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, keputusannya setelah disahkan baru diserahkan pada yang bersangkutan. Ya, dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini komitmen dari Wakapolri sudah dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, silakan Kang. Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan. Apa? Seremonial PTDH-nya. Fokusnya dulu ya penyelesaian administrasi keputusan Kapolri. Polri menegaskan hak Polri atau mantan Kadif Propampo sifat final dan juga mengikat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan Verdi Sambo tak lagi bisa melakukan upaya hukum lain atau upaya hukum apapun atas hasil keputusan ini. Dedi menegaskan sidang KKEP banding ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Verdi Sambo dituntaskan. Verdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Verdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Dalam sidang KKEP terhadap Verdi Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Dalam sidang itu Sambo pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial Irjen Verdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Verdi Sambo. Verdi atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Dengan 81 ayat 2, administrasi yang dijawab oleh komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri.
Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Dan keputusan sidang banding ini bersifat dan mengikat, sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas Kang. Saya itu aja yang perlu saya sampaikan, sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi Kapolri tentang Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 polisi yang telah menjalani sidang etik mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Satu di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Diketahui Verdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Ia menjalani sidang KKEP pada 25 Agustus hingga 26 Agustus 2022 dengan hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian. Selain Verdi Sambo, Kombes Pol Agus Nurpatria pun diduga melanggar obstruction of justice. Agus berperan melakukan perusakan CCTV terkait kasus tewasnya Brigadir J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian Jerry Raymond Siagian yang sebelumnya merupakan Wadir Krimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi ke Yanma Polri. AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang etik diduga tak profesional dalam menangani 2 laporan polisi. Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati. langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai. Putusan Polri yang menolak banding Verdi Sambo ditanggapi oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Keluarga juga berharap kasus ini bisa digunakan sebagai momentum Polri untuk membenahi diri. Dilansir Tribun Jambi, Senin 19 September, Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak mengatakan, putusan hasil sidang banding tersebut membuatnya sedikit lega. Pasalnya, hal ini dinilai sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus kematian sang anak. Menurut Rosti, putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Verdi Sambo dan sejumlah anggota Polri yang terlibat obstruction of justice diharap dapat membenahi internal Polri. Hal senada juga disampaikan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel menilai keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga. Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Verdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September.
Ferdi Sambo diketahui telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTDH Ferdi Sambo. Ya, tanggapan kami itu merupakan suatu langkah awal untuk menuju langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai dan terwujudlah kebenaran dan keadilan. Dan kepada tim kuasa kami yang sangat berjuang, berarti kami sudah memberikan suatu apresiasi bagi mereka perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Semoga kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding. Perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang menjadi perhatian seusai menyoroti Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Ricky Sitohang mengaku bingung terkait karir instan Ferdi Sambo bisa menjadi bintang 2 padahal belum menjabat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang? Irjen Pol Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Ricky Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Ricky Sitohang menduduki kursi staf ahli manajemen atau Sahli Jember. Ricky Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Ricky Sitohang adalah alumni dari Akademi Kepolisian tahun 1983. Mantan Kapolda NTT ini berpengalaman dalam bidang research. Awal karir militernya ia menjabat sebagai Danton Sapara Polda Metro Jaya tahun 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1985. Selang 3 tahun, Ricky berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Polres Jakarta Selatan tahun 1988 dan Wakapolsek Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan tahun 1989. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan tahun 1990. Selama menjabat, Ricky Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian internal Polda maupun dalam pelayanan kepada masyarakat. Seluruh hakim banding sepakat. Ferdi Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ditolak.
Namun Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini jika Ferdi Sambo akan melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di luar proses hukum. Sugeng menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Ferdi Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa alasan. Saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo diyakini memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran itu hingga kini belum diketahui publik. Meski demikian, Ferdi Sambo belum buka suara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen-dokumen yang memiliki sinyalemen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum. Nantinya perlawanan itu dilakukan melalui pendiskreditan. Sugeng mengingatkan bahwa Ferdi Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang telah membuahkan hasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati yang tetap mengemuka di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang dilakukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Sidang banding Ferdi Sambo digelar hari ini pada Senin 19 September 2022 dan telah selesai dilakukan setelah 3 jam. Hasilnya Komisi Kode Etik Polri atau KKEP memutuskan untuk menolak banding yang dilakukan oleh Ferdi Sambo sehingga Ferdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di lobi gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Selain itu, perilaku Sambo ditetapkan sebagai perbuatan tercela dan menguatkan keputusan pemberhentian tidak hormat. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Setelah diproses, hasilnya akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat sehingga sudah tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Banding ini merupakan upaya hukum yang terakhir. Dikabarkan sebelumnya Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Sambo diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Dan sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi
ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Pasca trauma dan sempat jatuh sakit lantaran kepergian putranya, kondisi Rosti Simanjuntak perlahan kembali pulih. Ibunda Brigadir J pun disebut sudah bisa tersenyum kembali. Sebagai seorang aparatur sipil negara, Rosti Simanjuntak mulai beraktivitas sebagai pengajar di Sekolah Dasar Negeri 74 Sukamakmur, Sungai Bahari, Muaro Jambi. Kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibu dikabarkan dalam kondisi baik. Dikutip dari tribunjakarta.com, Rosti Simanjuntak mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun Rosti belum mengajar lantaran masih dalam masa cuti. Rosti berujar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti hingga akhir bulan September. Ibu Brigadir J masuk ke kantor dalam beberapa hari terakhir untuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru. Melansir video Tribun Jambi, wajah Rosti tampak jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Meski demikian, ia mengaku masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian sang putra. Rosti pun telah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena ia akan bersedih kala mengingat peristiwa yang menimpa putranya. Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak kini sudah mulai beraktivitas dan juga mengajar kembali setelah beberapa bulan belakangan mengawal kasus tewasnya sang anak yang didalangi oleh Ferdi Sambo. Berbeda dengan Rosti yang mulai tersenyum lagi, Ferdi Sambo justru mengalami nasib buruk karena banding atas pemecatan dirinya resmi ditolak. Karier Ferdi Sambo di kepolisian pun kini sudah berakhir. Di Sungai Bahar, Muaro Jambi, kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibunda dalam kondisi baik. Rosti Simanjuntak kini sudah mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun, ia masih belum mengajar karena masih dalam masa cuti. Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo.
Sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau untuk seremoni yang PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan Apa? seremoni PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Polri menegaskan hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP banding terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo akan bersifat final dan juga Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan Verdi Sambo tak lagi bisa melakukan upaya hukum lain atau upaya hukum apapun atas hasil keputusan ini. Dedi menegaskan sidang KKEP banding ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Verdi Sambo dituntaskan. Verdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian dengan hormatan menjadi kasus pembuat Brigsua Verdi Sambo Instruction of Penyidikan JP terhadap Verdi Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Dalam sidang itu, Sambo pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Verdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Verdi Sambo. Verdi Sambo atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas ya rekan-rekan. Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau untuk seremoni yang PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan Apa? seremoni PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 polisi yang telah menjalani sidang etik mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Satu di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Diketahui Verdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Ia menjalani sidang KKEP pada 25 Agustus hingga 26 Agustus 2022 dengan hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian. Selain Verdi Sambo, Kombes Pol Agus Nurpatria pun diduga melanggar obstruction of justice. Agus berperan melakukan perusakan CCTV terkait kasus tewasnya Brigadir J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian Jerry Raymond Siagian yang sebelumnya merupakan Wadir Krimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi ke Yanma Polri. AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang etik diduga tak profesional dalam menangani 2 laporan polisi.
Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati. langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai. Putusan Polri yang menolak banding Ferdi Sambo ditanggapi oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Keluarga juga berharap kasus ini bisa digunakan sebagai momentum Polri untuk membenahi diri. Dilansir Tribun Jambi, Senin 19 September, Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak mengatakan, putusan hasil sidang banding tersebut membuatnya sedikit lega. Pasalnya, hal ini dinilai sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus kematian sang anak. Menurut Rosti, putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Ferdi Sambo dan sejumlah anggota Polri yang terlibat obstruction of justice diharap dapat membenahi internal Polri. Hal senada juga disampaikan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel menilai keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga. Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Ferdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September. Ferdi Sambo diketahui telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTDH Ferdi Sambo. Ya, tanggapan kami itu merupakan suatu langkah awal untuk menuju langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai dan terwujudlah kebenaran dan keadilan. Dan kepada tim kuasa kami yang sangat berjuang, berarti kami sudah memberikan suatu apresiasi bagi mereka perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Semoga kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Irjen Purnawirawan Riki Sitohang menjadi perhatian seusai menyoroti Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Riki Sitohang mengaku bingung terkait karir instan Ferdi Sambo bisa menjadi bintang 2 padahal belum menjabat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan Riki Sitohang? Irjen Pol Purnawirawan Riki Herbert Parulian Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Riki Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Riki Sitohang menduduki kursi staf ahli manajemen atau Sahli Jember. Riki Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri.
Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Ricky Sitohang adalah alumni dari Akademi Kepolisian tahun 1983. Mantan Kapolda NTT ini berpengalaman dalam bidang research. Awal karir militernya ia menjabat sebagai Danton Sapara Polda Metro Jaya tahun 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1985. Selang 3 tahun, Ricky berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Polres Jakarta Selatan tahun 1988 dan Wakapolsek Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan tahun 1989. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan tahun 1990. Selama menjabat, Ricky Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian internal Polda maupun dalam pelayanan kepada masyarakat. Seluruh hakim banding sepakat. Ferdi Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ditolak. Namun Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini jika Ferdi Sambo akan melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di luar proses hukum. Sugeng menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Ferdi Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa alasan. Saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo diyakini memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran itu hingga kini belum diketahui publik. Meski demikian, Ferdi Sambo belum buka suara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen-dokumen yang memiliki sinyalemen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum. Nantinya perlawanan itu dilakukan melalui pendiskreditan. Sugeng mengingatkan bahwa Ferdi Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang telah membuahkan hasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati yang tetap mengemuka di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses di 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Untuk menolak
memori pribadi yang diajukan oleh Irjen FS. Sidang banding Verdi Sambo digelar hari ini pada Senin 19 September 2022 dan telah selesai dilakukan setelah 3 jam. Hasilnya, Komisi Kode Etik Polri atau KKEP memutuskan untuk menolak banding yang dilakukan oleh Verdi Sambo, sehingga Verdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di lobi gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Selain itu, perilaku Sambo ditetapkan sebagai perbuatan tercela dan menguatkan keputusan pemberhentian tidak hormat. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Setelah diproses, hasilnya akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat sehingga sudah tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Banding ini merupakan upaya hukum yang terakhir. Dikabarkan sebelumnya Verdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Sambo diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori pribadi yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang banding. Hukum apapun atas hasil keputusan ini. Dedi menegaskan sidang KKEP banding ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Verdi Sambo dituntaskan. Verdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Verdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Dalam sidang KKEP terhadap Verdi Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Dalam sidang itu Sambo pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Verdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Verdi Sambo. Verdi Sambo atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas ya rekan-rekan. Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremoni yang PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremoni PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 polisi yang telah menjalani sidang etik mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Satu di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Diketahui Verdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Ia menjalani sidang KKEP pada 25 Agustus hingga 26 Agustus 2022 dengan hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian.
Selain Ferdi Sambo, Kombes Pol Agus Nurpatria pun diduga melanggar obstruction of justice. Agus berperan melakukan perusakan CCTV terkait kasus tewasnya Brigadir J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian Jerry Raymond Siagian yang sebelumnya merupakan Wadir Krimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi ke Yanma Polri. AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang etik diduga tak profesional dalam menangani 2 laporan polisi. Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati. langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai. Putusan Polri yang menolak banding Ferdi Sambo ditanggapi oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Keluarga juga berharap kasus ini bisa digunakan sebagai momentum Polri untuk membenahi diri. Dilansir Tribun Jambi, Senin 19 September, Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak mengatakan, putusan hasil sidang banding tersebut membuatnya sedikit lega. Pasalnya, hal ini dinilai sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus kematian sang anak. Menurut Rosti, putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Ferdi Sambo dan sejumlah anggota Polri yang terlibat obstruction of justice diharap dapat membenahi internal Polri. Hal senada juga disampaikan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel menilai keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga. Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Ferdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September. Ferdi Sambo diketahui telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTDH Ferdi Sambo. Ya, tanggapan kami itu merupakan suatu langkah awal untuk menuju langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai dan terwujudlah kebenaran dan keadilan. Dan kepada tim kuasa kami yang sangat berjuang, berarti kami sudah memberikan suatu apresiasi bagi mereka perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Semoga kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Irjen Purnawirawan Riki Sitohang menjadi perhatian seusai menyoroti Ferdi Sambo tersangka kasus pembunuhan Brigadir J.
Ricky Sitohang mengaku bingung terkait karir instan Ferdy Sambo bisa menjadi bintang 2 padahal belum menjabat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang? Irjen Pol Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Ricky Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Ricky Sitohang menduduki kursi staf ahli manajemen atau Sahli Jember. Ricky Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Ricky Sitohang adalah alumni dari Akademi Kepolisian tahun 1983. Mantan Kapolda NTT ini berpengalaman dalam bidang research. Awal karir militernya ia menjabat sebagai Danton Sapara Polda Metro Jaya tahun 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketiga Polda Metro Jaya tahun 1985. Selama 3 tahun, Ricky berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Polres Jakarta Selatan tahun 1988 dan Wakapolsek Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan tahun 1989. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan tahun 1990. Selama menjabat, Ricky Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian internal Polda maupun dalam pelayanan kepada masyarakat. Seluruh hakim banding sepakat. Ferdy Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ditolak. Namun Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini jika Ferdy Sambo akan melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di luar proses hukum. Sugeng menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Ferdy Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa alasan. Saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo diyakini memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran itu hingga kini belum diketahui publik. Meski demikian, Ferdy Sambo belum buka suara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen-dokumen yang memiliki sinyalemen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum. Nantinya perlawanan itu dilakukan melalui pendiskreditan. Sugeng mengingatkan bahwa Ferdy Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang telah membuahkan hasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati yang tetap mengemuka di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini
akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Sidang banding Ferdi Sambo digelar hari ini pada Senin 19 September 2022 dan telah selesai dilakukan setelah 3 jam. Hasilnya Komisi Kode Etik Polri atau KKEP memutuskan untuk menolak banding yang dilakukan oleh Ferdi Sambo sehingga Ferdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di lobi gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Selain itu, perilaku Sambo ditetapkan sebagai perbuatan tercela dan menguatkan keputusan pemberhentian tidak hormat. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Setelah diproses, hasilnya akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat sehingga sudah tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Banding ini merupakan upaya hukum yang terakhir. Dikabarkan sebelumnya Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Sambo diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat izin RS dari anggota kepolisian. Dan sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Pasca trauma dan sempat jatuh sakit lantaran kepergian putranya, kondisi Rosti Simanjuntak perlahan kembali pulih. Ibunda Brigadir J pun disebut sudah bisa tersenyum kembali. Sebagai seorang aparatur sipil negara, Rosti Simanjuntak mulai beraktivitas sebagai pengajar di Sekolah Dasar Negeri 74 Sukamakmur, Sungai Bahari, Muaro, Jambi. Kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibu dikabarkan dalam kondisi baik. Dikutip dari tribunjakarta.com, Rosti Simanjuntak mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun Rosti belum mengajar lantaran masih dalam masa cuti. Rosti berujar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti hingga akhir bulan September. Ibu Brigadir J masuk ke kantor dalam beberapa hari terakhir untuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru. Melansir video Tribun Jambi, wajah Rosti tampak jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Meski demikian, ia mengaku masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian sang putra. Rosti pun telah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena ia akan bersedih kala mengingat peristiwa yang menimpa putranya.
Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak kini sudah mulai beraktivitas dan juga mengajar kembali setelah beberapa bulan belakangan mengawal kasus tewasnya sang anak yang didalangi oleh Ferdi Sambo. Berbeda dengan Rosti yang mulai tersenyum lagi, Ferdi Sambo justru mengalami nasib buruk karena banding atas pemecatan dirinya resmi ditolak. Karier Ferdi Sambo di kepolisian pun kini sudah berakhir. Di Sungai Bahar, Muaro Jambi, kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibunda dalam kondisi baik. Rosti Simanjuntak kini sudah mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun, ia masih belum mengajar karena masih dalam masa cuti. Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Polri menegaskan hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP banding terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo akan bersifat final dan juga mengikat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan Ferdi Sambo tak lagi bisa melakukan upaya hukum lain atau upaya hukum apapun atas hasil keputusan ini. Dedi menegaskan sidang KKEP banding ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dituntaskan. Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Ferdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Dalam sidang KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Dalam sidang itu Sambo pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat.
sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas ya rekan-rekan. Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremoni yang PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremoni PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 polisi yang telah menjalani sidang etik mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Satu di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Diketahui Verdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Ia menjalani sidang KKEP pada 25 Agustus hingga 26 Agustus 2022 dengan hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian. Selain Verdi Sambo, Kombes Pol Agus Nurpatria pun diduga melanggar obstruction of justice. Agus berperan melakukan perusakan CCTV terkait kasus tewasnya Brigadir J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian Jerry Raymond Siagian yang sebelumnya merupakan Wadir Krimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi ke Yanma Polri. AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang etik diduga tak profesional dalam menangani 2 laporan polisi. Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati. langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai. Putusan Polri yang menolak banding Verdi Sambo ditanggapi oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Keluarga juga berharap kasus ini bisa digunakan sebagai momentum Polri untuk membenahi diri. Dilansir Tribun Jambi, Senin 19 September, Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak mengatakan, putusan hasil sidang banding tersebut membuatnya sedikit lega. Pasalnya, hal ini dinilai sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus kematian sang anak. Menurut Rosti, putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Verdi Sambo dan sejumlah anggota Polri yang terlibat obstruction of justice diharap dapat membenahi internal Polri. Hal senada juga disampaikan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel menilai keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga. Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Verdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September. Verdi Sambo diketahui telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTDH Verdi Sambo. Ya, tanggapan kami itu suatu
merupakan suatu langkah awal untuk menuju langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini cepat selesai dan terwujudlah kebenaran dan keadilan. Dan kepada tim kuasa kami yang sangat berjuang, berarti kami sudah memberikan suatu apresiasi bagi mereka perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Semoga kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang menjadi perhatian seusai menyoroti Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Ricky Sitohang mengaku bingung terkait karir instan Ferdi Sambo bisa menjadi bintang 2 padahal belum menjabat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang? Irjen Pol Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Ricky Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Ricky Sitohang menduduki kursi staf ahli manajemen atau Sahli Jember. Ricky Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Ricky Sitohang adalah alumni dari Akademi Kepolisian tahun 1983. Mantan Kapolda NTT ini berpengalaman dalam bidang research. Awal karir militernya ia menjabat sebagai Danton Sapara Polda Metro Jaya tahun 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1985. Selang 3 tahun, Ricky berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Polres Jakarta Selatan tahun 1988 dan Wakapolsek Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan tahun 1989. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan tahun 1990. Selama menjabat, Ricky Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian internal Polda maupun dalam pelayanan kepada masyarakat. Seluruh hakim banding sepakat. Ferdi Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ditolak. Namun Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini jika Ferdi Sambo akan melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di luar proses hukum. Sugeng menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Ferdi Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa alasan. Saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo diyakini memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran itu hingga kini belum diketahui publik.
Meski demikian, Ferdi Sambo belum buka suara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen-dokumen yang memiliki sinyalemen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum. Nantinya perlawanan itu dilakukan melalui pendiskreditan. Sugeng mengingatkan bahwa Ferdi Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang telah membuahkan hasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati yang tetap mengemuka di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang dilakukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi yang terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi yang kepada yang bersangkutan untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Sidang banding Ferdi Sambo digelar hari ini pada Senin 19 September 2022 dan telah selesai dilakukan setelah 3 jam. Hasilnya, Komisi Kode Etik Polri atau KKEP memutuskan untuk menolak banding yang dilakukan oleh Ferdi Sambo, sehingga Ferdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di lobi gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Selain itu, perilaku Sambo ditetapkan sebagai perbuatan tercela dan menguatkan keputusan pemberhentian tidak hormat. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Setelah diproses, hasilnya akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat sehingga sudah tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Banding ini merupakan upaya hukum yang terakhir. Dikabarkan sebelumnya Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Sambo diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seluruh hakim banding sepakat untuk menolak saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat, hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi
ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas ya rekan-rekan. Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremoni yang PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremoni PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Polri menegaskan hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP banding terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo akan bersifat final dan juga mengikat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan Verdi Sambo tak lagi bisa melakukan upaya hukum lain atau upaya hukum apapun atas hasil keputusan ini. Dedi menegaskan sidang KKEP banding ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Verdi Sambo dituntaskan. Verdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Verdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Dalam sidang KKEP terhadap Verdi Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Dalam sidang itu Sambo pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Verdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Verdi Sambo. Verdi Sambo atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas ya rekan-rekan. Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremoni yang PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremoni PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 polisi yang telah menjalani sidang etik mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Satu di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Diketahui Verdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Ia menjalani sidang KKEP pada 25 Agustus hingga 26 Agustus 2022 dengan hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian. Selain Verdi Sambo, Kombes Pol Agus Nurpatria pun diduga melanggar obstruction of justice. Agus berperan melakukan perusakan CCTV terkait kasus tewasnya Brigadir J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian Jerry Raymond Siagian yang sebelumnya merupakan Wadir Krimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi ke Yanma Polri. AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang etik diduga tak profesional dalam menangani 2 laporan polisi. Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati.
langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai. Putusan Polri yang menolak banding Ferdi Sambo ditanggapi oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Keluarga juga berharap kasus ini bisa digunakan sebagai momentum Polri untuk membenahi diri. Dilansir Tribun Jambi, Senin 19 September, Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak mengatakan, putusan hasil sidang banding tersebut membuatnya sedikit lega. Pasalnya, hal ini dinilai sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus kematian sang anak. Menurut Rosti, putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Ferdi Sambo dan sejumlah anggota Polri yang terlibat obstruction of justice diharap dapat membenahi internal Polri. Hal senada juga disampaikan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel menilai keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga. Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Ferdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September. Ferdi Sambo diketahui telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTDH Ferdi Sambo. Ya, tanggapan kami itu merupakan suatu langkah awal untuk menuju langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai dan terwujudlah kebenaran dan keadilan. Dan kepada tim kuasa kami yang sangat berjuang, berarti kami sudah memberikan suatu apresiasi bagi mereka perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Semoga kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Irjen Purnawirawan Riki Sitohang menjadi perhatian seusai menyoroti Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Riki Sitohang mengaku bingung terkait karir instan Ferdi Sambo bisa menjadi bintang 2 padahal belum menjabat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan Riki Sitohang? Irjen Pol Purnawirawan Riki Herbert Parulian Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Riki Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Riki Sitohang menduduki kursi staf ahli manajemen atau Sahli Jember. Riki Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Riki Sitohang adalah alumni dari Akademi Kepolisian tahun 1983. Mantan Kapolda NTT ini berpengalaman dalam bidang research. Awal karir militernya ia menjabat sebagai Danton Sapara Polda Metro Jaya tahun 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1985. Selang 3 tahun, Riki berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Polres Jakarta Selatan tahun 1988 dan Wakapolsek Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan tahun 1989. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan tahun 1990. Selama menjabat, Riki Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian internal Polda maupun dalam pelayanan kepada masyarakat.
Seluruh hakim banding sepakat. Ferdi Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ditolak. Namun Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini jika Ferdi Sambo akan melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di luar proses hukum. Sugeng menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Ferdi Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa alasan. Saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo diyakini memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran itu hingga kini belum diketahui publik. Meski demikian, Ferdi Sambo belum buka suara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen-dokumen yang memiliki sinyalemen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum. Nantinya perlawanan itu dilakukan melalui pendiskreditan. Sugeng mengingatkan bahwa Ferdi Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang telah membuahkan hasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati yang tetap mengemuka di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang dilakukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi yang terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi yang kepada yang bersangkutan. Untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Sidang banding Ferdi Sambo digelar hari ini pada Senin 19 September 2022 dan telah selesai dilakukan setelah 3 jam. Hasilnya, Komisi Kode Etik Polri atau KKEP memutuskan untuk menolak banding yang dilakukan oleh Ferdi Sambo, sehingga Ferdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di lobi gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Selain itu, perilaku Sambo ditetapkan sebagai perbuatan tercela dan menguatkan keputusan pemberhentian tidak hormat. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Setelah diproses, hasilnya akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat sehingga sudah tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Banding ini merupakan upaya hukum yang terakhir. Dikabarkan sebelumnya Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Sambo diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Yang sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat.
sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Pasca trauma dan sempat jatuh sakit lantaran kepergian putranya, kondisi Rosti Simanjuntak perlahan kembali pulih. Ibunda Brigadir J pun disebut sudah bisa tersenyum kembali. Sebagai seorang aparatur sipil negara, Rosti Simanjuntak mulai beraktivitas sebagai pengajar di Sekolah Dasar Negeri 74 Sukamakmur, Sungai Bahari, Muaro, Jambi. Kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibu dikabarkan dalam kondisi baik. Dikutip dari tribunjakarta.com, Rosti Simanjuntak mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun Rosti belum mengajar lantaran masih dalam masa cuti. Rosti berujar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti hingga akhir bulan September. Ibu Brigadir J masuk ke kantor dalam beberapa hari terakhir untuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru. Melansir video Tribun Jambi, wajah Rosti tampak jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Meski demikian, ia mengaku masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian sang putra. Rosti pun telah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena ia akan bersedih kala mengingat peristiwa yang menimpa putranya. Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak kini sudah beraktivitas dan juga mengajar kembali setelah beberapa bulan belakangan mengawal kasus tewasnya sang anak yang didalangi oleh Ferdi Sambo. Berbeda dengan Rosti yang mulai tersenyum lagi, Ferdi Sambo justru mengalami nasib buruk. Karena banding atas pemecatan di ring resmi ditolak, karir Ferdi Sambo di kebun kini sudah berakhir. Di Sungai Bahar, Muaro Jambi, kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibunda dalam kondisi baik. Rosti Simanjuntak kini sudah mulai masuk kantor di S4 yang masih belum masa. Rosti mengatakan pihak Jambi masih hingga akhir bulan. Wajah tampak sudah dari meja kerjanya. Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo.
Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremoni yang PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremoni yang PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Polri menegaskan hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP banding terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo akan bersifat mutlak. Karier Verdi Sambo di kepolisian pun kini sudah berakhir. Di Sungai Bahar, Muaro Jambi, kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibunda dalam kondisi baik. Rosdi Simanjuntak kini sudah mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun ia masih belum mengajar karena masih dalam masa cuti. Rosdi mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosdi pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosdi tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosdi kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kemudian. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Verdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Verdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Verdi Sambo. Verdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Verdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas Kang. Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremoni yang PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremoni yang PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Polri menegaskan hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP banding terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo akan bersifat final dan juga mengikat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan Verdi Sambo tak lagi bisa melakukan upaya hukum lain atau upaya hukum apapun atas hasil keputusan ini. Dedi menegaskan sidang KKEP banding ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Verdi Sambo dituntaskan. Verdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua.
Ferdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Dalam sidang KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Dalam sidang itu Sambo pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas ya rekan-rekan. Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 polisi yang telah menjalani sidang etik mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Satu di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo. Diketahui Ferdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Ia menjalani sidang KKEP pada 25 Agustus hingga 26 Agustus 2022 dengan hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian. Selain Ferdi Sambo, Kombes Pol Agus Nurpatria pun diduga melanggar obstruction of justice. Agus berperan melakukan perusakan CCTV terkait kasus tewasnya Brigadir J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian Jerry Raymond Siagian yang sebelumnya merupakan Wadir Krimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi ke Yanma Polri. AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang etik diduga tak profesional dalam menangani 2 laporan polisi. Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati.
Putusan Polri yang menolak banding Ferdi Sambo ditanggapi oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Keluarga juga berharap kasus ini bisa digunakan sebagai momentum Polri untuk membenahi diri. Dilansir Tribun Jambi, Senin 19 September, Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak mengatakan, putusan hasil sidang banding tersebut membuatnya sedikit lega. Pasalnya, hal ini dinilai sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus kematian sang anak. Menurut Rosti, putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Ferdi Sambo dan sejumlah anggota Polri yang terlibat obstruction of justice diharap dapat membenahi internal Polri. Hal senada juga disampaikan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel menilai keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga. Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Ferdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September. Ferdi Sambo diketahui telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTDH Ferdi Sambo. Ya, tanggapan kami itu merupakan suatu langkah awal untuk menuju langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini selesai dan terwujudlah kebenaran dan keadilan. Dan kepada tim kuasa kami yang sangat berjuang, berarti kami sudah memberikan suatu apresiasi bagi mereka perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Semoga kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Irjen Purnawirawan Riki Sitohang menjadi perhatian seusai menyoroti Ferdi Sambo tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Riki Sitohang mengaku bingung terkait karir instan Ferdi Sambo bisa menjadi bintang 2 padahal belum menjabat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan Riki Sitohang? Irjen Pol Purnawirawan Riki Herbert Parulian Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Riki Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Riki Sitohang menduduki kursi staf ahli manajemen atau Sahli Jember. Riki Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Riki Sitohang adalah alumni dari Akademi Kepolisian tahun 1983. Mantan Kapolda NTT ini berpengalaman dalam bidang research. Awal karir militernya ia menjabat sebagai Danton Sapara Polda Metro Jaya tahun 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1985. Selang 3 tahun, Riki berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Polres Jakarta Selatan tahun 1988 dan Wakapolsek Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan tahun 1989. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan tahun 1990. Selama menjabat, Riki Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian internal Polda maupun dalam pelayanan kepada masyarakat.
seluruh hakim banding sepakat. Ferdi Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ditolak. Namun Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini jika Ferdi Sambo akan melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di luar proses hukum. Sugeng menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Ferdi Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa alasan. Saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo diyakini memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran itu hingga kini belum diketahui publik. Meski demikian, Ferdi Sambo belum buka suara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen-dokumen yang memiliki sinyalemen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum. Nantinya perlawanan itu dilakukan melalui pendiskreditan. Sugeng mengingatkan bahwa Ferdi Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang telah membuahkan hasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati yang tetap mengemuka di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi yang kepada yang bersangkutan. Untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Sidang banding Ferdi Sambo digelar hari ini pada Senin 19 September 2022 dan telah selesai dilakukan setelah 3 jam. Hasilnya Komisi Kode Etik Polri atau KKEP memutuskan untuk menolak banding yang dilakukan oleh Ferdi Sambo sehingga Ferdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di lobi gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Selain itu, perilaku Sambo ditetapkan sebagai perbuatan tercela dan menguatkan keputusan pemberhentian tidak hormat. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Setelah diproses, hasilnya akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat sehingga sudah tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Banding ini merupakan upaya hukum yang terakhir. Dikabarkan sebelumnya Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Sambo diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Dan sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya, terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat.
sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Pasca trauma dan sempat jatuh sakit lantaran kepergian putranya, kondisi Rosti Simanjuntak perlahan kembali pulih. Ibunda Brigadir J pun disebut sudah bisa tersenyum kembali. Sebagai seorang aparatur sipil negara, Rosti Simanjuntak mulai beraktivitas sebagai pengajar di Sekolah Dasar Negeri 74 Sukamakmur, Sungai Bahari, Muaro, Jambi. Kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibu dikabarkan dalam kondisi baik. Dikutip dari tribunjakarta.com, Rosti Simanjuntak mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun Rosti belum mengajar lantaran masih dalam masa cuti. Rosti berujar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti hingga akhir bulan September. Ibu Brigadir J masuk ke kantor dalam beberapa hari terakhir untuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru. Melansir video Tribun Jambi, wajah Rosti tampak jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Meski demikian, ia mengaku masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian sang putra. Rosti pun telah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena ia akan bersedih kala mengingat peristiwa yang menimpa putranya. Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak kini sudah mulai beraktivitas dan juga mengajar kembali setelah beberapa bulan belakangan mengawal kasus tewasnya sang anak yang didalangi oleh Ferdi Sambo. Berbeda dengan Rosti yang mulai tersenyum lagi, Ferdi Sambo justru mengalami nasib buruk karena banding atas pemecatan dirinya resmi ditolak. Karier Ferdi Sambo di kepolisian pun kini sudah berakhir. Di Sungai Bahar, Muaro Jambi, kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibunda dalam kondisi baik. Rosti Simanjuntak kini sudah mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun, ia masih belum mengajar karena masih dalam masa cuti. Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo.
Sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya, putusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau untuk seremoni yang CTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan seremoni yang CTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Polri hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKP terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo akan bersifat final dan juga mengikat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan, Verdi Sambo tak lagi bisa melakukan upaya hukum lain atau upaya hukum atas hasil keputusan ini. Dedi menegaskan sidang KKEP ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan terhadap Verdi Sambo dituntaskan. Verdi Sambo mengajukan banding atas putusan KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini diputus setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Verdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Dalam sidang KKEP terhadap Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Dalam sidang itu Sambo pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTH Irjen Verdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Verdi Sambo. Verdi Sambo atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Dengan pasal perang dijatuhkan komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini kan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus Polri ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas kan? Perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau untuk seremoni yang sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Fokus ya pada penyelesaian administrasi keputusan. Penanganan kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 polisi yang tani sidang etik mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak hormat atau PTDH. Satu di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Verdi Sambo. Verdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Jalani sidang KKEP pada 25 Agustus hingga 26 Agustus 2022 dengan hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian. Selain Verdi merupakan perusahaan CCTV terkasus teroris Metro Jaya, Kian Mapolri. Jadi Raymond Siagian menjalani sidang etik diduga tak pro dalam menangani laporan polisi.
Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati. Langkah yang terbaik nanti untuk Yosua Barat atau Brigadir J. Mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik dalam menuntas kasus Brigadir Yosua. Keluarga juga berharap ini bisa digunakan sebagai momentum untuk membenahi diri. Dilansir Tribun Jambi, Senin 19 September, Ibu Brigadir Yosua Asti Simanjuntak mengatakan, putusan hasil sidang banding tersebut membuatnya sedihnya hal ini sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus kematian sang anak. Menurut Rosti, putusan pemberhentian dengan hormat atau PTDH terhadap Ferdi Sambo dan sejumlah anggota Polri yang terlibat obstruction of justice harap dapat membenahi internal Polri. Hal senada juga oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel menilai keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga. Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Ferdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September. Ferdi Sambo diketahui telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan upacara seremonial PTDH Sambo. ya, tanggapan kami itu merupakan suatu langkah awal untuk menuju langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai dan terwujudlah kebenaran adilan. Dan kepada tim kuasa kami yang sangat berjuang, berarti kami sudah memberikan suatu apresiasi mereka perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Semoga kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding untuk menolak memori banding yang diajukan Irjen FS. Yang kedua, keputusan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Irjen Purnawirawan Riki Sitohang menjadi perhatian seusai menyoroti Ferdi Sambo tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Riki Sitohang mengaku bingung terkait karir instan Ferdi Sambo bisa menjadi bintang 2 padahal belum menjabat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan Riki Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Riki Sitohang menduduki kursi staf manajemen atau Sahli Jembat. Riki Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Riki Sitohang adalah alumni dari Akademi Kepolisian tahun 1983. Mantan Kapolda NTT ini berpengalaman dalam bidang research. Militernya ia menjabat sebagai
Danton Polda Metro Jaya tahun 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1985. Selang 3 tahun, Ricky berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Selatan tahun 1988 dan Kapolsek Kebayoran Polres Jakarta Selatan tahun 1989. Pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan tahun 1990. Selama menjabat, Ricky Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian internal Polda kepada masyarakat. Seluruh banding sepakat. Ferdi Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ditolak. Namun Ketua PW Sugeng Teguh Santoso meyakini jika Ferdi Sambo akan melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di proses hukum. Sugeng menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Ferdi Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa alasan. Saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo diyakini memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran itu hingga kini belum diketahui publik. Meski demikian, Ferdi Sambo belum buka suara mengenai upaya perlawanan tersebut, meskipun pengacara pribadinya. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen-dokumen yang memiliki sinyalemen ada upaya perlawanan di luar proses hukum. Nantinya perlawanan itu melalui pendiskreditan. Sugeng mengingatkan bahwa Ferdi Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang membuahkan hasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati yang mengemuka di tengah peluru. Jadi pribadi yang diajukan oleh yang kedua, keputusan disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut perbuatan tercela dan akan untuk pemberhentian dengan tidak hormat IDNS dari anggota kepolisian. Sesuai dengan 81 ayat 2, maka proses administrasi yang terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum yang kepada yang bersangkutan. Untuk menolak yang pribadi diberikan oleh Irjen FS. Sidang banding Ferdi Sambo digelar hari ini Senin 19 September 2022 dan telah selesai dilakukan setelah 3 jam. Komisi Kode Etik Polri atau KKEP memutuskan untuk menolak banding yang dilakukan oleh Ferdi Sambo sehingga Ferdi Sambo diberhentikan secara upaya hukum apapun
atas hasil keputusan ini. Dedi menegaskan sidang KKEP banding ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dituntaskan. Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Ferdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Dalam sidang KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Dalam sidang itu Sambo pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas ya rekan-rekan. Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH. Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 polisi yang telah menjalani sidang etik mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Satu di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo. Diketahui Ferdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Ia menjalani sidang KKEP pada 25 Agustus hingga 26 Agustus 2022 dengan hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian. Selain Ferdi Sambo, Kombes Pol Agus Nurpatria pun diduga melanggar obstruction of justice. Agus berperan melakukan perusakan CCTV terkait kasus tewasnya Brigadir J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian Jerry Raymond Siagian yang sebelumnya merupakan Wadir Krimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi ke Yanma Polri. AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang etik diduga tak profesional dalam menangani 2 laporan polisi. Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati.
terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai. Putusan Polri yang menolak banding Ferdi Sambo ditanggapi oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Keluarga juga berharap kasus ini bisa digunakan sebagai momentum Polri untuk membenahi diri. Dilansir Tribun Jambi, Senin 19 September, Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak mengatakan, putusan hasil sidang banding tersebut membuatnya sedikit lega. Pasalnya, hal ini dinilai sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus kematian sang anak. Menurut Rosti, putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Ferdi Sambo dan sejumlah anggota Polri yang terlibat obstruction of justice diharap dapat membenahi internal Polri. Hal senada juga disampaikan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel menilai keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga. Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Ferdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September. Ferdi Sambo diketahui telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTDH Ferdi Sambo. Ya, tanggapan kami itu merupakan suatu langkah awal untuk menuju langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai dan terwujudlah kebenaran dan keadilan. Dan kepada tim kuasa kami yang sangat berjuang, berarti kami sudah memberikan suatu apresiasi bagi mereka perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Semoga kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat izin RS dari anggota kepolisian. Irjen Purnawirawan Riki Sitohang menjadi perhatian seusai menyoroti Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Riki Sitohang mengaku bingung terkait karir instan Ferdi Sambo bisa menjadi bintang 2 padahal belum menjabat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan Riki Sitohang? Irjen Pol Purnawirawan Riki Herbert Parulian Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Riki Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Riki Sitohang menduduki kursi staf ahli manajemen atau Sahli Jember. Riki Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Riki Sitohang adalah alumni dari Akademi Kepolisian tahun 1983. Mantan Kapolda NTT ini berpengalaman dalam bidang research. Awal karir militernya ia menjabat sebagai Danton Sapara Polda Metro Jaya tahun 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1985. Selang 3 tahun, Riki berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Polres Jakarta Selatan tahun 1988 dan Wakapolsek Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan tahun 1989. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan tahun 1990. Selama menjabat, Riki Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian internal Polda maupun dalam pelayanan kepada masyarakat.
seluruh hakim banding sepakat. Ferdi Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ditolak. Namun Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini jika Ferdi Sambo akan melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di luar proses hukum. Sugeng menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Ferdi Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa alasan. Saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo diyakini memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran itu hingga kini belum diketahui publik. Meski demikian, Ferdi Sambo belum buka suara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen-dokumen yang memiliki sinyalemen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum. Nantinya perlawanan itu dilakukan melalui pendiskreditan. Sugeng mengingatkan bahwa Ferdi Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang telah membuahkan hasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati yang tetap mengemuka di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Dan sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi yang terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi yang kepada yang bersangkutan untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Sidang banding Ferdi Sambo digelar hari ini pada Senin 19 September 2022 dan telah selesai dilakukan setelah 3 jam. Hasilnya Komisi Kode Etik Polri atau KKEP memutuskan untuk menolak banding yang dilakukan oleh Ferdi Sambo sehingga Ferdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di lobi gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Selain itu, perilaku Sambo ditetapkan sebagai perbuatan tercela dan menguatkan keputusan pemberhentian tidak hormat. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Setelah diproses, hasilnya akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat sehingga sudah tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Banding ini merupakan upaya hukum yang terakhir. Dikabarkan sebelumnya Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Sambo diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Dan sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat.
sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Pasca trauma dan sempat jatuh sakit lantaran kepergian putranya, kondisi Rosti Simanjuntak perlahan kembali pulih. Ibunda Brigadir J pun disebut sudah bisa tersenyum kembali. Sebagai seorang aparatur sipil negara, Rosti Simanjuntak mulai beraktivitas sebagai pengajar di Sekolah Dasar Negeri 70 Sukamakmur, Sungai Bahari, Muaro, Jambi. Kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibu dikabarkan dalam. Dikutip dari tribunjakarta.com, Rosti Simanjuntak masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun Rosti belum mengajar lantaran masih dalam masa cuti. Rosti berujar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti hingga akhir bulan September. Ibu Brigadir J masuk ke kantor dalam beberapa hari terakhir untuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru. Melansir video Tribun Jambi, wajah Rosti tampak jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Meski demikian, ia mengaku masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian sang putra. Rosti pun telah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena ia akan bersedih kala mengingat peristiwa yang menimpa putranya. Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak kini sudah mulai beraktivitas dan juga mengajar kembali setelah beberapa bulan belakangan mengawal kasus tewasnya sang anak yang didalangi oleh Ferdi Sambo. Berbeda dengan Rosti yang mulai tersenyum lagi, Ferdi Sambo justru mengalami nasib buruk karena banding atas pemecatan dirinya resmi ditolak. Karir Ferdi Sambo di kepolisian pun kini sudah berakhir. Di Sungai Bahar, Muaro Jambi, kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibunda dalam kondisi baik. Rosti Simanjuntak kini sudah mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun, ia masih belum mengajar karena masih dalam masa cuti. Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dengan pasal
81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Polri menegaskan hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP banding terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo akan bersifat final dan juga mengikat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan Verdi Sambo tak lagi bisa melakukan upaya hukum lain atau upaya hukum apapun atas hasil keputusan ini. Dedi menegaskan sidang KKEP banding ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Verdi Sambo dituntaskan. Verdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Verdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Dalam sidang KKEP terhadap Verdi Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Dalam sidang itu Sambo pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Verdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Verdi Sambo. Verdi Sambo atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan proses terkait kasus-kasus kode etik di Duren 3 yang kemarin. Jelas Kang? Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 polisi yang telah menjalani sidang etik mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Satu di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Diketahui Verdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Ia menjalani sidang KKEP pada 25 Agustus hingga 26 Agustus 2022 dengan hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian. Selain Verdi Sambo, Kombes Pol Agus Nurpatria pun diduga melanggar obstruction of justice. Agus berperan melakukan perusakan CCTV terkait kasus tewasnya Brigadir J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian Jerry Raymond Siagian yang sebelumnya merupakan Wadir Krimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi ke Yanma Polri. AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang etik diduga tak profesional dalam menangani 2 laporan polisi.
Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati. langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai. Putusan Polri yang menolak banding Ferdi Sambo ditanggapi oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Keluarga juga berharap kasus ini bisa digunakan sebagai momentum Polri untuk membenahi diri. Dilansir Tribun Jambi, Senin 19 September, Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak mengatakan, putusan hasil sidang banding tersebut membuatnya sedikit lega. Pasalnya, hal ini dinilai sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus kematian sang anak. Menurut Rosti, putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Ferdi Sambo dan sejumlah anggota Polri yang terlibat obstruction of justice diharap dapat membenahi internal Polri. Hal senada juga disampaikan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel menilai keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga. Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Ferdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September. Ferdi Sambo diketahui telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTDH Ferdi Sambo. Ya, tanggapan kami itu merupakan suatu langkah awal untuk menuju langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai dan terwujudlah kebenaran dan keadilan. Dan kepada tim kuasa kami yang sangat berjuang, berarti kami sudah memberikan suatu apresiasi bagi mereka perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Semoga kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Irjen Purnawirawan Riki Sitohang menjadi perhatian seusai menyoroti Ferdi Sambo tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Riki Sitohang mengaku bingung terkait karir instan Ferdi Sambo bisa menjadi bintang 2 padahal belum menjabat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan Riki Sitohang? Irjen Pol Purnawirawan Riki Herbert Parulian Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Riki Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Riki Sitohang menduduki kursi staf ahli manajemen atau Sahli Jember. Riki Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri.
Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Ricky Sitohang adalah alumni dari Akademi Kepolisian tahun 1983. Mantan Kapolda NTT ini berpengalaman dalam bidang research. Awal karir militernya ia menjabat sebagai Danton Sapara Polda Metro Jaya tahun 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1985. Selang 3 tahun, Ricky berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Polres Jakarta Selatan tahun 1988 dan Wakapolsek Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan tahun 1989. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan tahun 1990. Selama menjabat, Ricky Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian internal Polda maupun dalam pelayanan kepada masyarakat. Seluruh hakim banding sepakat. Ferdi Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ditolak. Namun Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini jika Ferdi Sambo akan melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di luar proses hukum. Sugeng menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Ferdi Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa alasan. Saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo diyakini memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran itu hingga kini belum diketahui publik. Meski demikian, Ferdi Sambo belum buka suara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen-dokumen yang memiliki sinyalemen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum. Nantinya perlawanan itu dilakukan melalui pendiskreditan. Sugeng mengingatkan bahwa Ferdi Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang telah membuahkan hasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati yang tetap mengemuka di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses di 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen
FS. Sidang banding Ferdi Sambo digelar hari ini pada Senin 19 September 2022 dan telah selesai dilakukan setelah 3 jam. Hasilnya, Komisi Kode Etik Polri atau KKEP memutuskan untuk menolak banding yang dilakukan oleh Ferdi Sambo, sehingga Ferdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di lobi gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Selain itu, perilaku Sambo ditetapkan sebagai perbuatan tercela dan menguatkan keputusan pemberhentian tidak hormat. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Setelah diproses, hasilnya akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat sehingga sudah tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Banding ini merupakan upaya hukum yang terakhir. Dikabarkan sebelumnya Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Sambo diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Dan sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Pasca trauma dan sempat jatuh sakit lantaran kepergian putranya, kondisi Rosti Simanjuntak perlahan kembali pulih. Ibunda Brigadir J pun disebut sudah bisa tersenyum kembali. Sebagai seorang aparatur sipil negara, Rosti Simanjuntak mulai beraktivitas sebagai pengajar di Sekolah Dasar Negeri 74 Sukamakmur, Sungai Bahari, Muaro, Jambi. Kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibu dikabarkan dalam kondisi baik. Dikutip dari tribunjakarta.com, Rosti Simanjuntak mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun Rosti belum mengajar lantaran masih dalam masa cuti. Rosti berujar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti hingga akhir bulan September. Ibu Brigadir J masuk ke kantor dalam beberapa hari terakhir untuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru. Melansir video Tribun Jambi, wajah Rosti tampak jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Meski demikian, ia mengaku masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian sang putra. Rosti pun telah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena ia akan bersedih kala mengingat peristiwa yang menimpa putranya.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak kini sudah mulai beraktivitas dan juga mengajar kembali setelah beberapa bulan belakangan mengawal kasus tewasnya sang anak yang didalangi oleh Ferdi Sambo. Berbeda dengan Rosti yang mulai tersenyum lagi, Ferdi Sambo justru mengalami nasib buruk karena banding atas pemecatan dirinya resmi ditolak. Karier Ferdi Sambo di kepolisian pun kini sudah berakhir. Di Sungai Bahar, Muaro Jambi, kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibunda dalam kondisi baik. Rosti Simanjuntak kini sudah mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun, ia masih belum mengajar karena masih dalam masa cuti. Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri.
Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, silakan Kang. Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Polri menegaskan hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP banding terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo akan bersifat final dan juga mengikat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan Ferdi Sambo tak lagi bisa melakukan upaya hukum lain atau upaya hukum apapun atas hasil keputusan ini. Dedi menegaskan sidang KKEP banding ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dituntaskan. Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Ferdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Dalam sidang KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Dalam sidang itu Sambo pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, silakan Kang. Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 polisi yang telah menjalani sidang etik mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Satu di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo.
Diketahui Ferdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Ia menjalani sidang KKEP pada 25 Agustus hingga 26 Agustus 2022 dengan hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian. Selain Ferdi Sambo, Kombes Pol Agus Nurpatria pun diduga melanggar obstruction of justice. Agus berperan melakukan perusakan CCTV terkait kasus tewasnya Brigadir J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian Jerry Raymond Siagian yang sebelumnya merupakan Wadir Krimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi ke Yanma Polri. AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang etik diduga tak profesional dalam menangani 2 laporan polisi. Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati. Langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai. Putusan Polri yang menolak banding Ferdi Sambo ditanggapi oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Keluarga juga berharap kasus ini bisa digunakan sebagai momentum Polri untuk membenahi diri. Dilansir Tribun Jambi, Senin 19 September, Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak mengatakan, putusan hasil sidang banding tersebut membuatnya sedikit lega. Pasalnya, hal ini dinilai sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus kematian sang anak. Menurut Rosti, putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Ferdi Sambo dan sejumlah anggota Polri yang terlibat obstruction of justice diharap dapat membenahi internal Polri. Hal senada juga disampaikan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel menilai keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga. Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Ferdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September. Ferdi Sambo diketahui telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTDH Ferdi Sambo. Ya, tanggapan kami itu merupakan suatu langkah awal untuk menuju langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai dan terwujudlah kebenaran dan keadilan. Dan kepada tim kuasa kami yang sangat berjuang, berarti kami sudah memberikan suatu apresiasi bagi mereka perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Semoga kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat
Irjen RS dari anggota kepolisian. Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang menjadi perhatian seusai menyoroti Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Ricky Sitohang mengaku bingung terkait karir instan Ferdi Sambo bisa menjadi bintang 2 padahal belum menjabat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang? Irjen Pol Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Ricky Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Ricky Sitohang menduduki kursi staf ahli manajemen atau Sahli Jember. Ricky Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Ricky Sitohang adalah alumni dari Akademi Kepolisian tahun 1983. Mantan Kapolda NTT ini berpengalaman dalam bidang research. Awal karir militernya ia menjabat sebagai Danton Sapara Polda Metro Jaya tahun 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1985. Selang 3 tahun, Ricky berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Polres Jakarta Selatan tahun 1988 dan Wakapolsek Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan tahun 1989. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan tahun 1990. Selama menjabat, Ricky Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian internal Polda maupun dalam pelayanan kepada masyarakat. Seluruh hakim banding sepakat. Ferdi Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ditolak. Namun Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini jika Ferdi Sambo akan melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di luar proses hukum. Sugeng menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Ferdi Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa alasan. Saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo diyakini memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran itu hingga kini belum diketahui publik. Meski demikian, Ferdi Sambo belum bersuara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen-dokumen yang memiliki sinyalemen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum. Nantinya perlawanan itu dilakukan melalui pendiskreditan. Sugeng mengingatkan bahwa Ferdi Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang telah membuahkan hasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati yang tetap mengemuka di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Dari seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian.
Sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi yang terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi yang kepada yang bersangkutan. Untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Sidang banding Verdi Sambo digelar hari ini pada Senin 19 September 2022 dan telah selesai dilakukan setelah 3 jam. Hasilnya Komisi Kode Etik Polri atau KKEP memutuskan untuk menolak banding yang dilakukan oleh Verdi Sambo sehingga Verdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di lobi gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Selain itu, perilaku Sambo ditetapkan sebagai perbuatan tercela dan menguatkan keputusan pemberhentian tidak hormat. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Setelah diproses, hasilnya akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat sehingga sudah tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Banding ini merupakan upaya hukum yang terakhir. Dikabarkan sebelumnya Verdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Sambo diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Yang sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Pasca trauma dan sempat jatuh sakit lantaran kepergian putranya, kondisi Rosti Simanjuntak perlahan kembali pulih. Ibunda Brigadir J pun disebut sudah bisa tersenyum kembali. Sebagai seorang aparatur sipil negara, Rosti Simanjuntak mulai beraktivitas sebagai pengajar di Sekolah Dasar Negeri 74 Sukamakmur, Sungai Bahari, Muaro, Jambi. Kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibu dikabarkan dalam kondisi baik. Dikutip dari tribunjakarta.com, Rosti Simanjuntak mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun Rosti belum mengajar lantaran masih dalam masa cuti. Rosti berujar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti hingga akhir bulan September. Ibu Brigadir J masuk ke kantor dalam beberapa hari terakhir untuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru. Melansir video Tribun Jambi, wajah Rosti tampak jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Meski demikian, ia mengaku masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian sang putra. Rosti pun telah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena ia akan bersedih kala mengingat peristiwa yang menimpa putranya.
Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak kini sudah mulai beraktivitas dan juga mengajar kembali setelah beberapa bulan belakangan mengawal kasus tewasnya sang anak yang didalangi oleh Ferdi Sambo. Berbeda dengan Rosti yang mulai tersenyum lagi, Ferdi Sambo justru mengalami nasib buruk karena banding atas pemecatan dirinya resmi ditolak. Karier Ferdi Sambo di kepolisian pun kini sudah berakhir. Di Sungai Bahar, Muaro Jambi, kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibunda dalam kondisi baik. Rosti Simanjuntak kini sudah mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun, ia masih belum mengajar karena masih dalam masa cuti. Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Polri menegaskan hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP banding terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo akan bersifat final dan juga mengikat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan Ferdi Sambo tak lagi bisa melakukan upaya hukum lain atau upaya hukum apapun atas hasil keputusan ini. Dedi menegaskan sidang KKEP banding ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dituntaskan. Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Ferdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Dalam sidang KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Dalam sidang itu Sambo pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat.
sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas ya rekan-rekan. Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 polisi yang telah menjalani sidang etik mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Satu di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Diketahui Verdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Ia menjalani sidang KKEP pada 25 Agustus hingga 26 Agustus 2022 dengan hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian. Selain Verdi Sambo, Kombes Pol Agus Nurpatria pun diduga melanggar obstruction of justice. Agus berperan melakukan perusakan CCTV terkait kasus tewasnya Brigadir J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian Jerry Raymond Siagian yang sebelumnya merupakan Wadir Krimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi ke Yanma Polri. AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang etik diduga tak profesional dalam menangani 2 laporan polisi. Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati. langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai. Putusan Polri yang menolak banding Verdi Sambo ditanggapi oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Keluarga juga berharap kasus ini bisa digunakan sebagai momentum Polri untuk membenahi diri. Dilansir Tribun Jambi, Senin 19 September, Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak mengatakan, putusan hasil sidang banding tersebut membuatnya sedikit lega. Pasalnya, hal ini dinilai sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus kematian sang anak. Menurut Rosti, putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Verdi Sambo dan sejumlah anggota Polri yang terlibat obstruction of justice diharap dapat membenahi internal Polri. Hal senada juga disampaikan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel menilai keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga. Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Verdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September. Verdi Sambo diketahui telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTDH Verdi Sambo. Ya, tanggapan kami itu suatu
merupakan suatu langkah awal untuk menuju langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini cepat selesai dan terwujudlah kebenaran dan keadilan. Dan kepada tim kuasa kami yang sangat berjuang, berarti kami sudah memberikan suatu apresiasi bagi mereka perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Semoga kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang menjadi perhatian seusai menyoroti Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Ricky Sitohang mengaku bingung terkait karir instan Ferdi Sambo bisa menjadi bintang 2 padahal belum menjabat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang? Irjen Pol Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Ricky Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Ricky Sitohang menduduki kursi staf ahli manajemen atau Sahli Jember. Ricky Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Ricky Sitohang adalah alumni dari Akademi Kepolisian tahun 1983. Mantan Kapolda NTT ini berpengalaman dalam bidang research. Awal karir militernya ia menjabat sebagai Danton Sapara Polda Metro Jaya tahun 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1985. Selang 3 tahun, Ricky berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Polres Jakarta Selatan tahun 1988 dan Wakapolsek Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan tahun 1989. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan tahun 1990. Selama menjabat, Ricky Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian internal Polda maupun dalam pelayanan kepada masyarakat. Seluruh hakim banding sepakat. Ferdi Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ditolak. Namun Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini jika Ferdi Sambo akan melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di luar proses hukum. Sugeng menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Ferdi Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa alasan. Saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo diyakini memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran itu hingga kini belum diketahui publik.
Meski demikian, Ferdi Sambo belum buka suara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen-dokumen yang memiliki sinyalemen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum. Nantinya perlawanan itu dilakukan melalui pendiskreditan. Sugeng mengingatkan bahwa Ferdi Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang telah membuahkan hasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati yang tetap mengemuka di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Dari seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi yang kepada yang bersangkutan. Untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Sidang banding Ferdi Sambo digelar hari ini pada Senin 19 September 2022 dan telah selesai dilakukan setelah 3 jam. Hasilnya, Komisi Kode Etik Polri atau KKEP memutuskan untuk menolak banding yang dilakukan oleh Ferdi Sambo, sehingga Ferdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di lobi gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Selain itu, perilaku Sambo ditetapkan sebagai perbuatan tercela dan menguatkan keputusan pemberhentian tidak hormat. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Setelah diproses, hasilnya akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat sehingga sudah tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Banding ini merupakan upaya hukum yang terakhir. Dikabarkan sebelumnya Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Sambo diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Dan sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Pasca trauma dan sempat jatuh sakit lantaran kepergian putranya, kondisi Rosti Simanjuntak perlahan kembali pulih. Ibunda Brigadir J pun disebut sudah bisa tersenyum kembali. Sebagai seorang aparatur sipil negara, Rosti Simanjuntak mulai beraktivitas sebagai pengajar di Sekolah Dasar Negeri 74 Sukamakmur, Sungai Bahari, Muaro, Jambi.
Kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibu dikabarkan dalam kondisi baik. Dikutip dari tribunjakarta.com, Rosti Simanjuntak mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun Rosti belum mengajar lantaran masih dalam masa cuti. Rosti berujar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti hingga akhir bulan September. Ibu Brigadir J masuk ke kantor dalam beberapa hari terakhir untuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru. Melansir video Tribun Jambi, wajah Rosti tampak jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Meski demikian, ia mengaku masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian sang putra. Rosti pun telah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena ia akan bersedih kala mengingat peristiwa yang menimpa putranya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak kini sudah mulai beraktivitas dan juga mengajar kembali setelah beberapa bulan belakangan mengawal kasus tewasnya sang anak yang didalangi oleh Ferdi Sambo. Berbeda dengan Rosti yang mulai tersenyum lagi, Ferdi Sambo justru mengalami nasib buruk karena banding atas pemecatan dirinya resmi ditolak. Karier Ferdi Sambo di kepolisian pun kini sudah berakhir. Di Sungai Bahar, Muaro Jambi, kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibunda dalam kondisi baik. Rosti Simanjuntak kini sudah mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun, ia masih belum mengajar karena masih dalam masa cuti. Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan proses terkait kasus-kasus kode etik di Duren 3 yang kemarin. Jelas kan, Kang? Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Polri menegaskan hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP banding terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo akan bersifat final dan juga mengikat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan Ferdi Sambo tak lagi bisa melakukan upaya hukum lain atau upaya hukum apapun atas hasil keputusan ini. Dedi menegaskan sidang KKEP banding ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dituntaskan. Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Ferdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Dalam sidang KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Dalam sidang itu Sambo pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari
oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas kan? Rasa itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial CTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial CTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 polisi yang telah menjalani sidang etik mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Satu di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Diketahui Verdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Ia menjalani sidang KKEP pada 25 Agustus hingga 26 Agustus 2022 dengan hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian. Selain Verdi Sambo, Kombes Pol Agus Nurpatria pun diduga melanggar obstruction of justice. Agus berperan melakukan perusakan CCTV terkait kasus tewasnya Brigadir J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian Jerry Raymond Siagian yang sebelumnya merupakan Wadir Krimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi ke Yanma Polri. AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang etik diduga tak profesional dalam menangani 2 laporan polisi. Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati. langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai. Putusan Polri yang menolak banding Verdi Sambo ditanggapi oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Keluarga juga berharap kasus ini bisa digunakan sebagai momentum Polri untuk membenahi diri. Dilansir Tribun Jambi, Senin 19 September, Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak mengatakan, putusan hasil sidang banding tersebut membuatnya sedikit lega. Pasalnya, hal ini dinilai sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus kematian sang anak. Menurut Rosti, putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Verdi Sambo dan sejumlah anggota Polri yang terlibat obstruction of justice diharap dapat membenahi internal Polri. Hal senada juga disampaikan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel menilai keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga.
Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Ferdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September. Ferdi Sambo diketahui telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTDH Ferdi Sambo. Ya, tanggapan kami itu merupakan suatu langkah awal untuk menuju langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini cepat selesai dan terwujudlah kebenaran dan keadilan. Dan kepada tim kuasa kami yang sangat berjuang, berarti kami sudah memberikan suatu apresiasi bagi mereka perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Semoga kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang menjadi perhatian seusai menyoroti Ferdi Sambo tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Ricky Sitohang mengaku bingung terkait karir instan Ferdi Sambo bisa menjadi bintang 2 padahal belum menjabat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang? Irjen Pol Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Ricky Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Ricky Sitohang menduduki kursi staf ahli manajemen atau Sahli Jember. Ricky Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Ricky Sitohang adalah alumni dari Akademi Kepolisian tahun 1983. Mantan Kapolda NTT ini berpengalaman dalam bidang research. Awal karir militernya ia menjabat sebagai Danton Sapara Polda Metro Jaya tahun 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1985. Selang 3 tahun, Ricky berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Polres Jakarta Selatan tahun 1988 dan Wakapolsek Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan tahun 1989. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan tahun 1990. Selama menjabat, Ricky Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian internal Polda maupun dalam pelayanan kepada masyarakat. Seluruh hakim banding sepakat
Ferdi Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ditolak. Namun Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini jika Ferdi Sambo akan melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di luar proses hukum. Sugeng menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Ferdi Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa alasan. Saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo diyakini memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran itu hingga kini belum diketahui publik. Meski demikian, Ferdi Sambo belum buka suara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen-dokumen yang memiliki sinyalemen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum. Nantinya perlawanan itu dilakukan melalui pendiskreditan. Sugeng mengingatkan bahwa Ferdi Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang telah membuahkan hasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati yang tetap mengemuka di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi yang kepada yang bersangkutan untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Sidang banding Ferdi Sambo digelar hari ini pada Senin 19 September 2022 dan telah selesai dilakukan setelah 3 jam. Hasilnya Komisi Kode Etik Polri atau KKEP memutuskan untuk menolak banding yang dilakukan oleh Ferdi Sambo sehingga Ferdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di lobi gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Selain itu, perilaku Sambo ditetapkan sebagai perbuatan tercela dan menguatkan keputusan pemberhentian tidak hormat. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Setelah diproses, hasilnya akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat sehingga sudah tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Banding ini merupakan upaya hukum yang terakhir. Dikabarkan sebelumnya Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Sambo diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Yang sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi
ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Pasca trauma dan sempat jatuh sakit lantaran kepergian putranya, kondisi Rosti Simanjuntak perlahan kembali pulih. Ibunda Brigadir J pun disebut sudah bisa tersenyum kembali. Sebagai seorang aparatur sipil negara, Rosti Simanjuntak mulai beraktivitas sebagai pengajar di Sekolah Dasar Negeri 74 Sukamakmur, Sungai Bahari, Muaro Jambi. Kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibu dikabarkan dalam kondisi baik. Dikutip dari tribunjakarta.com, Rosti Simanjuntak mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun Rosti belum mengajar lantaran masih dalam masa cuti. Rosti berujar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti hingga akhir bulan September. Ibu Brigadir J masuk ke kantor dalam beberapa hari terakhir untuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru. Melansir video Tribun Jambi, wajah Rosti tampak jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Meski demikian, ia mengaku masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian sang putra. Rosti pun telah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena ia akan bersedih kala mengingat peristiwa yang menimpa putranya. Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak kini sudah mulai beraktivitas dan juga mengajar kembali setelah beberapa bulan belakangan mengawal kasus tewasnya sang anak yang didalangi oleh Ferdi Sambo. Berbeda dengan Rosti yang mulai tersenyum lagi, Ferdi Sambo justru mengalami nasib buruk karena banding atas pemecatan dirinya resmi ditolak. Karir Ferdi Sambo di kepolisian pun kini sudah berakhir. Di Sungai Bahar, Muaro Jambi, kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibunda dalam kondisi baik. Rosti Simanjuntak kini sudah mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun, ia masih belum mengajar karena masih dalam masa cuti. Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo.
Sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Polri menegaskan hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP banding terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo akan bersifat final dan juga mengikat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan Verdi Sambo tak lagi bisa melakukan upaya hukum lain atau upaya hukum apapun atas hasil keputusan ini. Dedi menegaskan sidang KKEP banding ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Verdi Sambo dituntaskan. Verdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Verdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Dalam sidang KKEP terhadap Verdi Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Dalam sidang itu Sambo pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Verdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Verdi Sambo. Verdi Sambo atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas ya Kang. Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 polisi yang telah menjalani sidang etik mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Satu di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Diketahui Verdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Ia menjalani sidang KKEP pada 25 Agustus hingga 26 Agustus 2022 dengan hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian. Selain Verdi Sambo, Kombes Pol Agus Nurpatria pun diduga melanggar obstruction of justice. Agus berperan melakukan perusakan CCTV terkait kasus tewasnya Brigadir J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian Jerry Raymond Siagian yang sebelumnya merupakan Wadir Krimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi ke Yanma Polri. AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang etik diduga tak profesional dalam menangani 2 laporan polisi.
Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati. langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai. Putusan Polri yang menolak banding Ferdi Sambo ditanggapi oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Keluarga juga berharap kasus ini bisa digunakan sebagai momentum Polri untuk membenahi diri. Dilansir Tribun Jambi, Senin 19 September, Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak mengatakan, putusan hasil sidang banding tersebut membuatnya sedikit lega. Pasalnya, hal ini dinilai sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus kematian sang anak. Menurut Rosti, putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Ferdi Sambo dan sejumlah anggota Polri yang terlibat obstruction of justice diharap dapat membenahi internal Polri. Hal senada juga disampaikan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel menilai keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga. Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Ferdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September. Ferdi Sambo diketahui telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTDH Ferdi Sambo. Ya, tanggapan kami itu merupakan suatu langkah awal untuk menuju langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai dan terwujudlah kebenaran dan keadilan. Dan kepada tim kuasa kami yang sangat berjuang, berarti kami sudah memberikan suatu apresiasi bagi mereka perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Semoga kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Irjen Purnawirawan Riki Sitohang menjadi perhatian seusai menyoroti Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Riki Sitohang mengaku bingung terkait karir instan Ferdi Sambo bisa menjadi bintang 2 padahal belum menjabat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan Riki Sitohang? Irjen Pol Purnawirawan Riki Herbert Parulian Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Riki Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Riki Sitohang menduduki kursi staf ahli manajemen atau Sahli Jember. Riki Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri.
Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Ricky Sitohang adalah alumni dari Akademi Kepolisian tahun 1983. Mantan Kapolda NTT ini berpengalaman dalam bidang research. Awal karir militernya ia menjabat sebagai Danton Sapara Polda Metro Jaya tahun 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1985. Selang 3 tahun, Ricky berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Polres Jakarta Selatan tahun 1988 dan Wakapolsek Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan tahun 1989. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan tahun 1990. Selama menjabat, Ricky Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian internal Polda maupun dalam pelayanan kepada masyarakat. Seluruh hakim banding sepakat. Ferdi Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ditolak. Namun Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini jika Ferdi Sambo akan melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di luar proses hukum. Sugeng menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Ferdi Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa alasan. Saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo diyakini memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran itu hingga kini belum diketahui publik. Meski demikian, Ferdi Sambo belum buka suara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen-dokumen yang memiliki sinyalemen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum. Nantinya perlawanan itu dilakukan melalui pendiskreditan. Sugeng mengingatkan bahwa Ferdi Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang telah membuahkan hasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati yang tetap mengemuka di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi yang kepada yang bersangkutan. Untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen
FS. Sidang banding Verdi Sambo digelar hari ini pada Senin 19 September 2022 dan telah selesai dilakukan setelah 3 jam. Hasilnya, Komisi Kode Etik Polri atau KKEP memutuskan untuk menolak banding yang dilakukan oleh Verdi Sambo, sehingga Verdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di lobi gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Selain itu, perilaku Sambo ditetapkan sebagai perbuatan tercela dan menguatkan keputusan pemberhentian tidak hormat. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Setelah diproses, hasilnya akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat sehingga sudah tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Banding ini merupakan upaya hukum yang terakhir. Dikabarkan sebelumnya Verdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Sambo diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat izin FS dari anggota kepolisian. Dan sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Pasca trauma dan sempat jatuh sakit lantaran kepergian putranya, kondisi Rosti Simanjuntak perlahan kembali pulih. Ibunda Brigadir J pun disebut sudah bisa tersenyum kembali. Sebagai seorang aparatur sipil negara, Rosti Simanjuntak mulai beraktivitas sebagai pengajar di Sekolah Dasar Negeri 74 Sukamakmur, Sungai Bahari, Muaro, Jambi. Kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibu dikabarkan dalam kondisi baik. Dikutip dari tribunjakarta.com, Rosti Simanjuntak mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun Rosti belum mengajar lantaran masih dalam masa cuti. Rosti berujar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti hingga akhir bulan September. Ibu Brigadir J masuk ke kantor dalam beberapa hari terakhir untuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru. Melansir video Tribun Jambi, wajah Rosti tampak jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Meski demikian, ia mengaku masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian sang putra. Rosti pun telah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena ia akan bersedih kala mengingat peristiwa yang menimpa putranya.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak kini sudah mulai beraktivitas dan juga mengajar kembali setelah beberapa bulan belakangan mengawal kasus tewasnya sang anak yang didalangi oleh Ferdi Sambo. Berbeda dengan Rosti yang mulai tersenyum lagi, Ferdi Sambo justru mengalami nasib buruk karena banding atas pemecatan dirinya resmi ditolak. Karier Ferdi Sambo di kepolisian pun kini sudah berakhir. Di Sungai Bahar, Muara Jambi, kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibunda dalam kondisi baik. Rosti Simanjuntak kini sudah mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun ia masih belum mengajar karena masih dalam masa cuti. Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan memberikan cuti ini. Rosti lebih cari meja berbincang bahkan yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan
kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan proses terkait kasus-kasus kode etik di Duren 3 yang kemarin. Jelas Kang? Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Polri menegaskan hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP banding terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo akan bersifat final dan juga mengikat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan Ferdi Sambo tak lagi bisa melakukan upaya hukum lain atau upaya hukum apapun atas hasil keputusan ini. Dedi menegaskan sidang KKEP banding ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dituntaskan. Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Ferdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Dalam sidang KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Dalam sidang itu Sambo pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan proses terkait kasus-kasus kode etik di Duren 3 yang kemarin. Jelas Kang? Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang
Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 polisi yang telah menjalani sidang etik mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Satu di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Diketahui Verdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Ia menjalani sidang KKEP pada 25 Agustus hingga 26 Agustus 2022 dengan hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian. Selain Verdi Sambo, Kombes Pol Agus Nurpatria pun diduga melanggar obstruction of justice. Agus berperan melakukan perusakan CCTV terkait kasus tewasnya Brigadir J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian Jerry Raymond Siagian yang sebelumnya merupakan Wadir Krimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi ke Yanma Polri. AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang etik diduga tak profesional dalam menangani 2 laporan polisi. Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati. langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai. Putusan Polri yang menolak banding Verdi Sambo ditanggapi oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Keluarga juga berharap kasus ini bisa digunakan sebagai momentum Polri untuk membenahi diri. Dilansir Tribun Jambi, Senin 19 September, Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak mengatakan, putusan hasil sidang banding tersebut membuatnya sedikit lega. Pasalnya, hal ini dinilai sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus kematian sang anak. Menurut Rosti, putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Verdi Sambo dan sejumlah anggota Polri yang terlibat obstruction of justice diharap dapat membenahi internal Polri. Hal senada juga disampaikan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel menilai keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga. Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Verdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September. Verdi Sambo diketahui telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTDH Verdi Sambo. Ya, tanggapan kami itu merupakan suatu langkah awal untuk menuju langkah yang terbaik untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai dan terwujudlah kebenaran dan keadilan. Dan kepada tim kuasa kami yang sangat berjuang, berarti kami sudah berikan suatu apresiasi bagi mereka perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Semoga kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota
keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang menjadi perhatian seusai menyoroti Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Ricky Sitohang mengaku bingung terkait karir instan Ferdi Sambo bisa menjadi bintang 2 padahal belum menjabat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang? Irjen Pol Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Ricky Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Ricky Sitohang menduduki kursi staf ahli manajemen atau Sahli Jember. Ricky Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Ricky Sitohang adalah alumni dari Akademi Kepolisian tahun 1983. Mantan Kapolda NTT ini berpengalaman dalam bidang research. Awal karir militernya ia menjabat sebagai Danton Sapara Polda Metro Jaya tahun 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1985. Selang 3 tahun, Ricky berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Polres Jakarta Selatan tahun 1988 dan Wakapolsek Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan tahun 1989. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan tahun 1990. Selama menjabat, Ricky Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian internal Polda maupun dalam pelayanan kepada masyarakat. Seluruh hakim banding sepakat. Ferdi Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ditolak. Namun Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini jika Ferdi Sambo akan melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di luar proses hukum. Sugeng menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Ferdi Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa alasan. Saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo diyakini memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran itu hingga kini belum diketahui publik. Meski demikian, Ferdi Sambo belum buka suara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen-dokumen yang memiliki sinyalemen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum. Nantinya perlawanan itu dilakukan melalui pendiskreditan. Sugeng mengingatkan bahwa Ferdi Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan.
Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang telah membuahkan hasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati yang tetap mengemuka di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi yang terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi yang kepada yang bersangkutan. Untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen S. Sidang banding Ferdi Sambo digelar hari ini pada Senin 19 September 2022 dan telah selesai dilakukan setelah 3 jam. Hasilnya, Komisi Kode Etik Polri atau KKEP memutuskan untuk menolak banding yang dilakukan oleh Ferdi Sambo, sehingga Ferdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di lobi gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Selain itu, perilaku Sambo ditetapkan sebagai perbuatan tercela dan menguatkan keputusan pemberhentian tidak hormat. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Setelah diproses, hasilnya akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat sehingga sudah tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Banding ini merupakan upaya hukum yang terakhir. Dikabarkan sebelumnya Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Sambo diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Dan sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya, terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Pasca trauma dan sempat jatuh sakit lantaran kepergian putranya, kondisi Rosti Simanjuntak perlahan kembali pulih. Ibunda Brigadir J pun disebut sudah bisa tersenyum kembali. Sebagai seorang aparatur sipil negara, Rosti Simanjuntak mulai beraktivitas sebagai pengajar di Sekolah Dasar Negeri 74 Sukamakmur, Sungai Bahari, Muaro, Jambi. Kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibu dikabarkan dalam kondisi baik. Dikutip dari tribunjakarta.com, Rosti Simanjuntak mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun Rosti belum mengajar lantaran masih dalam masa cuti. Rosti berujar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti hingga akhir bulan September. Ibu Brigadir J masuk ke kantor dalam beberapa hari terakhir untuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru. Melansir video
Tribun Jambi, wajah Rosti tampak jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak berbincang bahkan tertawa dengan guru yang sedang berada di ruang guru. Meski demikian, ia mengaku masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian sang putra. Rosti pun telah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena ia akan bersedih kala mengingat peristiwa yang menimpa putranya. Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak kini sudah mulai beraktivitas dan juga mengajar kembali setelah beberapa bulan belakangan mengawal kasus tewasnya sang anak yang didalangi oleh Ferdi Sambo. Berbeda dengan Rosti yang mulai tersenyum lagi, Ferdi Sambo justru mengalami nasib buruk karena banding atas pemecatan dirinya resmi ditolak. Karier Ferdi Sambo di kepolisian pun kini sudah berakhir. Di Sungai Bahar, Muaro Jambi, kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibunda dalam kondisi baik. Rosti Simanjuntak kini sudah mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun, ia masih belum mengajar karena masih dalam masa cuti. Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas asli pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat.
Polri menegaskan hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP banding terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo akan bersifat final dan juga mengikat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan Verdi Sambo tak lagi bisa melakukan hukum lain atau upaya hukum apapun hasil keputusan ini. Dedi menegaskan sidang KKEP banding ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Verdi Sambo dituntaskan. Verdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Verdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Dalam sidang KKEP terhadap Verdi Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Dalam sidang itu Sambo pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Verdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Verdi Sambo. Verdi Sambo atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas kan, Kang? Saya itu aja yang perlu saya sampaikan penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syah Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 polisi yang telah menjalani sidang etik mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Satu di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Diketahui Verdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Ia menjalani sidang KKEP pada 25 Agustus hingga 26 Agustus 2022 dengan hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian. Selain Verdi Sambo, Kombes Pol Agus Nurpatria pun diduga melanggar obstruction of justice. Agus berperan melakukan perusakan CCTV terkait kasus tewasnya Brigadir J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian Jerry Raymond Siagian yang sebelumnya merupakan Wadir Krimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi ke Yanma Polri. AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang etik diduga tak profesional dalam menangani 2 laporan polisi. Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati.
langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai. Putusan Polri yang menolak banding Ferdi Sambo ditanggapi oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Keluarga juga berharap kasus ini bisa digunakan sebagai momentum Polri untuk membenahi diri. Dilansir Tribun Jambi, Senin 19 September, Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak mengatakan, putusan hasil sidang banding tersebut membuatnya sedikit lega. Pasalnya, hal ini dinilai sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus kematian sang anak. Menurut Rosti, putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Ferdi Sambo dan sejumlah anggota Polri yang terlibat obstruction of justice diharap dapat membenahi internal Polri. Hal senada juga disampaikan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel menilai keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga. Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Ferdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September. Ferdi Sambo diketahui telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTDH Ferdi Sambo. Ya, tanggapan kami itu merupakan suatu langkah awal untuk menuju langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai dan terwujudlah kebenaran dan keadilan. Dan kepada tim kuasa kami yang sangat berjuang, berarti kami sudah memberikan suatu apresiasi bagi mereka perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Semoga kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Irjen Purnawirawan Riki Sitohang menjadi perhatian seusai menyoroti Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Riki Sitohang mengaku bingung terkait karir instan Ferdi Sambo bisa menjadi bintang 2 padahal belum menjabat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Riki Sitohang? Irjen Purnawirawan Riki Herbert Parulian Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Riki Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Riki Sitohang menduduki kursi staf ahli manajemen atau Sahli Jember. Riki Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Riki Sitohang adalah alumni Akademi Kepolisian tahun 1983. Mantan Kapolda NTT ini berpengalaman dalam bidang research. Awal karir militernya ia menjabat sebagai Danton Sapara Polda Metro Jaya tahun 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1985. Selang 3 tahun, Riki berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Polres Jakarta Selatan tahun 1988 dan Wakapolsek Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan tahun 1989. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan tahun 1990. Selama menjabat, Riki Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian internal Polda maupun dalam pelayanan kepada masyarakat.
seluruh hakim banding sepakat. Ferdi Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ditolak. Namun Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini jika Ferdi Sambo akan melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di luar proses hukum. Sugeng menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Ferdi Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa alasan. Saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo diyakini memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran itu hingga kini belum diketahui publik. Meski demikian, Ferdi Sambo belum buka suara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen-dokumen yang memiliki sinyalemen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum. Nantinya perlawanan itu dilakukan melalui pendiskreditan. Sugeng mengingatkan bahwa Ferdi Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang telah membuahkan hasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati yang tetap mengemuka di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang dilakukan oleh Irjen FS. Kedua, keputusan ini sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding. Perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Sesuai dengan 81 ayat 2, maka proses administrasi yang terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi yang kepada yang bersangkutan. Untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Sidang banding Ferdi Sambo digelar hari ini pada Senin 19 September 2022 dan telah selesai dilakukan setelah 3 jam. Hasilnya Komisi Kode Etik Polri atau KKEP memutuskan untuk menolak banding yang dilakukan oleh Ferdi Sambo sehingga Ferdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di lobi gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Selain itu, perilaku Sambo ditetapkan sebagai perbuatan tercela dan menguatkan keputusan pemberhentian tidak hormat. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Setelah diproses, hasilnya akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat sehingga sudah tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Banding ini merupakan upaya hukum yang terakhir. Dikabarkan sebelumnya Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Sambo diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding. Perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Dan sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat.
sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Pasca trauma dan sempat jatuh sakit lantaran kepergian putranya, kondisi Rosti Simanjuntak perlahan kembali pulih. Ibunda Brigadir J pun disebut sudah bisa tersenyum kembali. Sebagai seorang aparatur sipil negara, Rosti Simanjuntak mulai beraktivitas sebagai pengajar di Sekolah Dasar Negeri 74 Sukamakmur, Sungai Bahari, Muaro, Jambi. Kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibu dikabarkan dalam kondisi baik. Dikutip dari tribunjakarta.com, Rosti Simanjuntak mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun Rosti belum mengajar lantaran masih dalam masa cuti. Rosti berujar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti hingga akhir bulan September. Ibu Brigadir J masuk ke kantor dalam beberapa hari terakhir untuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru. Melansir video Tribun Jambi, wajah Rosti tampak jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Meski demikian, ia mengaku masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian sang putra. Rosti pun telah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena ia akan bersedih kala mengingat peristiwa yang menimpa putranya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas kan? Saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial CTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial CTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang Penanganan
Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 polisi yang telah menjalani sidang etik mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Satu di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Diketahui Verdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Ia menjalani sidang KKEP pada 25 Agustus hingga 26 Agustus 2022 dengan hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian. Selain Verdi Sambo, Kombes Pol Agus Nurpatria pun diduga melanggar obstruction of justice. Agus berperan melakukan perusakan CCTV terkait kasus tewasnya Brigadir J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian Jerry Raymond Siagian yang sebelumnya merupakan Wadir Krimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi ke Yanma Polri. AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang etik diduga tak profesional dalam menangani 2 laporan polisi. Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati. Langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai. Putusan Polri yang menolak banding Verdi Sambo ditanggapi oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Keluarga juga berharap kasus ini bisa digunakan sebagai momentum Polri untuk membenahi diri. Dilansir Tribun Jambi, Senin 19 September, Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak mengatakan, putusan hasil sidang banding tersebut membuatnya sedikit lega. Pasalnya, hal ini dinilai sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus kematian sang anak. Menurut Rosti, putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PT terhadap Verdi Sambo dan sejumlah anggota Polri yang terlibat obstruction of justice diharap dapat membenahi internal Polri. Hal senada juga disampaikan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel menilai keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga. Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Verdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September. Verdi Sambo diketahui telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTDH Verdi Sambo. Ya, tanggapan kami itu merupakan suatu langkah awal untuk menuju langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai dan terwujudlah kebenaran dan keadilan. Dan kepada tim kuasa kami yang sangat berjuang, berarti kami sudah memberikan suatu apresiasi bagi mereka perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Semoga kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota
keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang menjadi perhatian seusai menyoroti Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Ricky Sitohang mengaku bingung terkait karir instan Ferdi Sambo bisa menjadi bintang 2 padahal belum menjabat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang? Irjen Pol Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Ricky Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Ricky Sitohang menduduki kursi staf ahli manajemen atau Sahli Jember. Ricky Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Ricky Sitohang adalah alumni dari Akademi Kepolisian tahun 1983. Mantan Kapolda NTT ini berpengalaman dalam bidang research. Awal karir militernya ia menjabat sebagai Danton Sapara Polda Metro Jaya tahun 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1985. Selang 3 tahun, Ricky berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Polres Jakarta Selatan tahun 1988 dan Wakapolsek Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan tahun 1989. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan tahun 1990. Selama menjabat, Ricky Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian internal Polda maupun dalam pelayanan kepada masyarakat. Seluruh hakim banding sepakat. Ferdi Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ditolak. Namun Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini jika Ferdi Sambo akan melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di luar proses hukum. Sugeng menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Ferdi Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa alasan. Saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo diyakini memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran itu hingga kini belum diketahui publik. Meski demikian, Ferdi Sambo belum buka suara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen-dokumen yang memiliki sinyalemen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum. Nantinya perlawanan itu dilakukan melalui pendiskreditan. Sugeng mengingatkan bahwa Ferdi Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang telah membuahkan hasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati.
Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati yang tetap mengemuka di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Sidang banding Ferdi Sambo digelar hari ini pada Senin 19 September 2022 dan telah selesai dilakukan setelah 3 jam. Hasilnya Komisi Kode Etik Polri atau KKEP memutuskan untuk menolak banding yang dilakukan oleh Ferdi Sambo sehingga Ferdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di lobi gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Selain itu, perilaku Sambo ditetapkan sebagai perbuatan tercela dan menguatkan keputusan pemberhentian tidak hormat. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Setelah diproses, hasilnya akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat sehingga sudah tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Banding ini merupakan upaya hukum yang terakhir. Dikabarkan sebelumnya Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Sambo diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Yang sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Pasca trauma dan sempat jatuh sakit lantaran kepergian putranya, kondisi Rosti Simanjuntak perlahan kembali pulih. Ibunda Brigadir J pun disebut sudah bisa tersenyum kembali. Sebagai seorang aparatur sipil negara, Rosti Simanjuntak mulai beraktivitas sebagai pengajar di Sekolah Dasar Negeri 74 Sukamakmur, Sungai Bahari, Muaro, Jambi. Kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibu dikabarkan dalam kondisi baik. Dikutip dari tribunjakarta.com, Rosti Simanjuntak mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun Rosti belum mengajar lantaran masih dalam masa cuti. Rosti berujar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti hingga akhir bulan September. Ibu Brigadir J masuk ke kantor dalam beberapa hari terakhir untuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru. Melansir video Tribun Jambi, wajah Rosti tampak jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru.
Meski demikian, ia mengaku masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian sang putra. Rosti pun telah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena ia akan bersedih kala mengingat peristiwa yang menimpa putranya. Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak kini sudah mulai beraktivitas dan juga mengajar kembali setelah beberapa bulan belakangan mengawal kasus tewasnya sang anak yang didalangi oleh Ferdi Sambo. Berbeda dengan Rosti yang mulai tersenyum lagi, Ferdi Sambo justru mengalami nasib buruk karena banding atas pemecatan dirinya resmi ditolak. Karier Ferdi Sambo di kepolisian pun kini sudah berakhir. Di Sungai Bahar, Muaro Jambi, kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibunda dalam kondisi baik. Rosti Simanjuntak kini sudah mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun, ia masih belum mengajar karena masih dalam masa cuti. Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat.
Polri menegaskan hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP banding terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo akan bersifat final dan juga mengikat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan Verdi Sambo tak lagi bisa melakukan upaya hukum lain atau upaya hukum apapun atas hasil keputusan ini. Dedi menegaskan sidang KKEP banding ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Verdi Sambo dituntaskan. Verdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Verdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Dalam sidang KKEP terhadap Verdi Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Dalam sidang itu Sambo pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Verdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Verdi Sambo. Verdi Sambo atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas kan? Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syah-Yosua Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 polisi yang telah menjalani sidang etik mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Satu di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Diketahui Verdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Ia menjalani sidang KKEP pada 25 Agustus hingga 26 Agustus 2022 dengan hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian. Selain Verdi Sambo, Kombes Pol Agus Nurpatria pun diduga melanggar obstruction of justice. Agus berperan melakukan perusakan CCTV terkait kasus tewasnya Brigadir J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian Jerry Raymond Siagian yang sebelumnya merupakan Wadir Krimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi ke Yanma Polri. AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang etik diduga tak profesional dalam menangani 2 laporan polisi. Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati.
yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai. Putusan Polri yang menolak banding Ferdi Sambo ditanggapi oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Keluarga juga berharap kasus ini bisa digunakan sebagai momentum Polri untuk membenahi diri. Dilansir Tribun Jambi, Senin 19 September, Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak mengatakan, putusan hasil sidang banding tersebut membuatnya sedikit lega. Pasalnya, hal ini dinilai sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus kematian sang anak. Menurut Rosti, putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Ferdi Sambo dan sejumlah anggota Polri yang terlibat obstruction of justice diharap dapat membenahi internal Polri. Hal senada juga disampaikan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel menilai keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga. Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Ferdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September. Ferdi Sambo diketahui telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTDH Ferdi Sambo. Ya, tanggapan kami itu merupakan suatu langkah awal untuk menuju langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai dan terwujudlah kebenaran dan keadilan. Dan kepada tim kuasa kami yang sangat berjuang, berarti kami sudah memberikan suatu apresiasi bagi mereka perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Semoga kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Irjen Purnawirawan Riki Sitohang menjadi perhatian seusai menyoroti Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Riki Sitohang mengaku bingung terkait karir instan Ferdi Sambo bisa menjadi bintang 2 padahal belum menjabat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan Riki Sitohang? Irjen Pol Purnawirawan Riki Herbert Parulian Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Riki Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Riki Sitohang menduduki kursi staf ahli manajemen atau Sahli Jember. Riki Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Riki Sitohang adalah alumni dari Akademi Kepolisian tahun 1983. Mantan Kapolda NTT ini berpengalaman dalam bidang research. Awal karir militernya ia menjabat sebagai Danton Sapara Polda Metro Jaya tahun 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1985. Selang 3 tahun, Riki berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Polres Jakarta Selatan tahun 1988 dan Wakapolsek Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan tahun 1989. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan tahun 1990. Selama menjabat, Riki Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian internal Polda maupun dalam pelayanan kepada masyarakat.
seluruh hakim banding sepakat. Ferdi Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ditolak. Namun Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini jika Ferdi Sambo akan melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di luar proses hukum. Sugeng menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Ferdi Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa alasan. Saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo diyakini memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran itu hingga kini belum diketahui publik. Meski demikian, Ferdi Sambo belum buka suara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen-dokumen yang memiliki sinyalemen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum. Nantinya perlawanan itu dilakukan melalui pendiskreditan. Sugeng mengingatkan bahwa Ferdi Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang telah membuahkan hasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati yang tetap mengemuka di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang dilakukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi yang terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi yang kepada yang bersangkutan. Untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Sidang banding Ferdi Sambo digelar hari ini pada Senin 19 September 2022 dan telah selesai dilakukan setelah 3 jam. Hasilnya Komisi Kode Etik Polri atau KKEP memutuskan untuk menolak banding yang dilakukan oleh Ferdi Sambo sehingga Ferdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di lobi gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Selain itu, perilaku Sambo ditetapkan sebagai perbuatan tercela dan menguatkan keputusan pemberhentian tidak hormat. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Setelah diproses, hasilnya akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat sehingga sudah tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Banding ini merupakan upaya hukum yang terakhir. Dikabarkan sebelumnya Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Sambo diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Dan sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya, terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat.
sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Pasca trauma dan sempat jatuh sakit lantaran kepergian putranya, kondisi Rosti Simanjuntak perlahan kembali pulih. Ibunda Brigadir J pun disebut sudah bisa tersenyum kembali. Sebagai seorang aparatur sipil negara, Rosti Simanjuntak mulai beraktivitas sebagai pengajar di Sekolah Dasar Negeri 74 Sukamakmur, Sungai Bahari, Muaro, Jambi. Kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibu dikabarkan dalam kondisi baik. Dikutip dari tribunjakarta.com, Rosti Simanjuntak mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun Rosti belum mengajar lantaran masih dalam masa cuti. Rosti berujar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti hingga akhir bulan September. Ibu Brigadir J masuk ke kantor dalam beberapa hari terakhir untuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru. Melansir video Tribun Jambi, wajah Rosti tampak jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Meski demikian, ia mengaku masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian sang putra. Rosti pun telah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena ia akan bersedih kala mengingat peristiwa yang menimpa putranya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak kini sudah mulai beraktivitas dan juga mengajar kembali setelah beberapa bulan belakangan mengawal kasus tewasnya sang anak yang didalangi oleh Ferdi Sambo. Berbeda dengan Rosti yang mulai tersenyum lagi, Ferdi Sambo justru mengalami nasib buruk karena banding atas pemecatan dirinya resmi ditolak. Karier Ferdi Sambo di kepolisian pun kini sudah berakhir. Di Sungai Bahar, Muaro Jambi, kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibunda dalam kondisi baik. Rosti Simanjuntak kini sudah mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun, ia masih belum mengajar karena masih dalam masa cuti. Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas Kang. Rasa itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Polri menegaskan hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP banding terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo akan bersifat final dan juga mengikat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan Ferdi Sambo tak lagi bisa melakukan upaya hukum lain atau upaya hukum apapun atas hasil keputusan ini. Dedi menegaskan sidang KKEP banding ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dituntaskan. Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Ferdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Dalam sidang KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Dalam sidang itu Sambo pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari
oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas kan? Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial CTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial CTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 polisi yang telah menjalani sidang etik mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Satu di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Diketahui Verdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Ia menjalani sidang KKEP pada 25 Agustus hingga 26 Agustus 2022 dengan hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian. Selain Verdi Sambo, Kombes Pol Agus Nurpatria pun diduga melanggar obstruction of justice. Agus berperan melakukan perusakan CCTV terkait kasus tewasnya Brigadir J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian Jerry Raymond Siagian yang sebelumnya merupakan Wadir Krimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi ke Yanma Polri. AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang etik diduga tak profesional dalam menangani 2 laporan polisi. Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati. langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai. Putusan Polri yang menolak banding Verdi Sambo ditanggapi oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Keluarga juga berharap kasus ini bisa digunakan sebagai momentum Polri untuk membenahi diri. Dilansir Tribun Jambi, Senin 19 September, Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak mengatakan, putusan hasil sidang banding tersebut membuatnya sedikit lega. Pasalnya, hal ini dinilai sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus kematian sang anak. Menurut Rosti, putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Verdi Sambo dan sejumlah anggota Polri yang terlibat obstruction of justice diharap dapat membenahi internal Polri. Hal senada juga disampaikan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel menilai keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga.
Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Ferdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September. Ferdi Sambo diketahui telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTDH Ferdi Sambo. Ya, tanggapan kami itu merupakan suatu langkah awal untuk menuju langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini cepat selesai dan terwujudlah kebenaran dan keadilan. Dan kepada tim kuasa kami yang sangat berjuang, berarti kami sudah memberikan suatu apresiasi bagi mereka perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Semoga kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Irjen Purnawirawan Riki Sitohang menjadi perhatian seusai menyoroti Ferdi Sambo tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Riki Sitohang mengaku bingung terkait karir instan Ferdi Sambo bisa menjadi bintang 2 padahal belum menjabat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan Riki Sitohang? Irjen Pol Purnawirawan Riki Herbert Parulian Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Riki Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Riki Sitohang menduduki kursi staf ahli manajemen atau Sahli Jember. Riki Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Riki Sitohang adalah alumni dari Akademi Kepolisian tahun 1983. Mantan Kapolda NTT ini berpengalaman dalam bidang research. Awal karir militernya ia menjabat sebagai Danton Sapara Polda Metro Jaya tahun 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1985. Selang 3 tahun, Riki berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Polres Jakarta Selatan tahun 1988 dan Wakapolsek Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan tahun 1989. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan tahun 1990. Selama menjabat, Riki Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian internal Polda maupun dalam pelayanan kepada masyarakat. Seluruh hakim banding sepakat
Ferdi Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ditolak. Namun Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini jika Ferdi Sambo akan melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di luar proses hukum. Sugeng menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Ferdi Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa alasan. Saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo diyakini memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran itu hingga kini belum diketahui publik. Meski demikian, Ferdi Sambo belum buka suara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen-dokumen yang memiliki sinyalemen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum. Nantinya perlawanan itu dilakukan melalui pendiskreditan. Sugeng mengingatkan bahwa Ferdi Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang telah membuahkan hasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati yang tetap mengemuka di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang dilakukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi yang terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi yang kepada yang bersangkutan. Untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Sidang banding Ferdi Sambo digelar hari ini pada Senin 19 September 2022 dan telah selesai dilakukan setelah 3 jam. Hasilnya Komisi Kode Etik Polri atau KKEP memutuskan untuk menolak banding yang dilakukan oleh Ferdi Sambo sehingga Ferdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di lobi gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Selain itu, perilaku Sambo ditetapkan sebagai perbuatan tercela dan menguatkan keputusan pemberhentian tidak hormat. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Setelah diproses, hasilnya akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat sehingga sudah tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Banding ini merupakan upaya hukum yang terakhir. Dikabarkan sebelumnya Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Sambo diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Dan sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi
ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Pasca trauma dan sempat jatuh sakit lantaran kepergian putranya, kondisi Rosti Simanjuntak perlahan kembali pulih. Ibunda Brigadir J pun disebut sudah bisa tersenyum kembali. Sebagai seorang aparatur sipil negara, Rosti Simanjuntak mulai beraktivitas sebagai pengajar di Sekolah Dasar Negeri 74 Sukamakmur, Sungai Bahari, Muaro Jambi. Kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibu dikabarkan dalam kondisi baik. Dikutip dari tribunjakarta.com, Rosti Simanjuntak mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun Rosti belum mengajar lantaran masih dalam masa cuti. Rosti berujar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti hingga akhir bulan September. Ibu Brigadir J masuk ke kantor dalam beberapa hari terakhir untuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru. Melansir video Tribun Jambi, wajah Rosti tampak jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Meski demikian, ia mengaku masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian sang putra. Rosti pun telah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena ia akan bersedih kala mengingat peristiwa yang menimpa putranya. Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak kini sudah mulai beraktivitas dan juga mengajar kembali setelah beberapa bulan belakangan mengawal kasus tewasnya sang anak yang didalangi oleh Ferdi Sambo. Berbeda dengan Rosti yang mulai tersenyum lagi, Ferdi Sambo justru mengalami nasib buruk karena banding atas pemecatan dirinya resmi ditolak. Karir Ferdi Sambo di kepolisian pun kini sudah berakhir. Di Sungai Bahar, Muaro Jambi, kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibunda dalam kondisi baik. Rosti Simanjuntak kini sudah mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun, ia masih belum mengajar karena masih dalam masa cuti. Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo.
Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Polri menegaskan hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP banding terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo akan bersifat final dan juga mengikat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan Verdi Sambo tak lagi bisa melakukan upaya hukum lain atau upaya hukum apapun atas hasil keputusan ini. Dedi menegaskan sidang KKEP banding ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Verdi Sambo dituntaskan. Verdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Verdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Dalam sidang KKEP terhadap Verdi Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Dalam sidang itu Sambo pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Verdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Verdi Sambo. Verdi Sambo atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, silakan Kang. Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 polisi yang telah menjalani sidang etik mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Satu di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Diketahui Verdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Ia menjalani sidang KKEP pada 25 Agustus hingga 26 Agustus 2022 dengan hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian. Selain Verdi Sambo, Kombes Pol Agus Nurpatria pun diduga melanggar obstruction of justice. Agus berperan melakukan perusakan CCTV terkait kasus tewasnya Brigadir J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian Jerry Raymond Siagian yang sebelumnya merupakan Wadir Krimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi ke Yanma Polri. AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang etik diduga tak profesional dalam menangani 2 laporan polisi.
Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati. langkah yang terbaik. Pasalnya, hal ini dinilai sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus kematian sang anak. Menurut Rosti, putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Ferdi Sambo dan sejumlah anggota Polri yang terlibat obstruction of justice diharap dapat membenahi internal Polri. Hal senada juga disampaikan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel menilai keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga. Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Ferdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September. Ferdi Sambo diketahui telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTDH Ferdi Sambo. Ya, tanggapan kami itu merupakan suatu langkah awal untuk menuju langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini cepat selesai dan terwujudlah kebenaran dan keadilan. Dan kepada tim kuasa kami yang sangat berjuang, berarti kami sudah memberikan suatu apresiasi bagi mereka perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Semoga kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Irjen Purnawirawan Riki Sitohang menjadi perhatian seusai menyoroti Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Riki Sitohang mengaku bingung terkait karir instan Ferdi Sambo bisa menjadi bintang 2 padahal belum menjabat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan Riki Sitohang? Irjen Pol Purnawirawan Riki Herbert Parulian Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Riki Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Riki Sitohang menduduki kursi staf ahli manajemen atau Sahli Jember. Riki Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Riki Sitohang adalah alumni dari Akademi Kepolisian tahun 1983. Mantan Kapolda NTT ini berpengalaman dalam bidang research. Awal karir militernya ia menjabat sebagai Danton Sapara Polda Metro Jaya tahun 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1985.
Selang 3 tahun, Ricky berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Polres Jakarta Selatan tahun 1988 dan Wakapolsek Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan tahun 1989. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan tahun 1990. Selama menjabat, Ricky Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian internal Polda maupun dalam pelayanan kepada masyarakat. Seluruh hakim banding sepakat. Ferdi Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ditolak. Namun Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini jika Ferdi Sambo akan melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di luar proses hukum. Sugeng menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Ferdi Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa alasan. Saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo diyakini memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran itu hingga kini belum diketahui publik. Meski demikian, Ferdi Sambo belum buka suara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen-dokumen yang memiliki sinyalemen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum. Nantinya perlawanan itu dilakukan melalui pendiskreditan. Sugeng mengingatkan bahwa Ferdi Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang telah membuahkan hasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati yang tetap mengemuka di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Dan sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi yang terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi yang kepada yang bersangkutan untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Sidang banding Ferdi Sambo digelar hari ini pada Senin 19 September 2022 dan telah selesai dilakukan setelah 3 jam. Hasilnya Komisi Kode Etik Polri atau KKEP memutuskan untuk menolak banding yang dilakukan oleh Ferdi Sambo sehingga Ferdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di lobi gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Selain itu, perilaku Sambo ditetapkan sebagai perbuatan tercela dan menguatkan keputusan pemberhentian tidak hormat. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Setelah diproses, hasilnya akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat sehingga sudah tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Banding ini merupakan upaya hukum yang terakhir. Dikabarkan sebelumnya Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Sambo diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Dan sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Pasca trauma dan sempat jatuh sakit lantaran kepergian putranya, kondisi Rosti Simanjuntak perlahan kembali pulih. Ibunda Brigadir J pun disebut sudah bisa tersenyum kembali. Sebagai seorang aparatur sipil negara, Rosti Simanjuntak mulai beraktivitas sebagai pengajar di Sekolah Dasar Negeri 74 Sukamakmur, Sungai Bahari, Muaro, Jambi. Kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibu dikabarkan dalam kondisi baik. Dikutip dari tribunjakarta.com, Rosti Simanjuntak mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun Rosti belum mengajar lantaran masih dalam masa cuti. Rosti berujar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti hingga akhir bulan September. Ibu Brigadir J masuk ke kantor dalam beberapa hari terakhir untuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru. Melansir video Tribun Jambi, wajah Rosti tampak jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Meski demikian, ia mengaku masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian sang putra. Rosti pun telah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena ia akan bersedih kala mengingat peristiwa yang menimpa putranya.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak kini sudah mulai beraktivitas dan juga mengajar kembali setelah beberapa bulan belakangan mengawal kasus tewasnya sang anak yang didalangi oleh Ferdi Sambo. Berbeda dengan Rosti yang mulai tersenyum lagi, Ferdi Sambo justru mengalami nasib buruk karena banding atas pemecatan dirinya resmi ditolak. Karier Ferdi Sambo di kepolisian pun kini sudah berakhir. Di Sungai Bahar, Muaro Jambi, kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibunda dalam kondisi baik. Rosti Simanjuntak kini sudah mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun, ia masih belum mengajar karena masih dalam masa cuti. Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari
Polri kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Verdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Verdi Sambo. Verdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Verdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas Kang? Rasa itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Polri menegaskan hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP banding terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo akan bersifat final dan juga mengikat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan Verdi Sambo tak lagi bisa melakukan upaya hukum lain atau upaya hukum apapun atas hasil keputusan ini. Dedi menegaskan sidang KKEP banding ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Verdi Sambo dituntaskan. Verdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Verdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Dalam sidang KKEP terhadap Verdi Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Dalam sidang itu Sambo pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Verdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Verdi Sambo. Verdi Sambo atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas Kang? Rasa itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 polisi yang telah menjalani sidang etik mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.
Satu di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Diketahui Verdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Ia menjalani sidang KKEP pada 25 Agustus hingga 26 Agustus 2022 dengan hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian. Selain Verdi Sambo, Kombes Pol Agus Nurpatria pun diduga melanggar obstruction of justice. Agus berperan melakukan perusakan CCTV terkait kasus tewasnya Brigadir J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian Jerry Raymond Siagian yang sebelumnya merupakan Wadir Krimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi ke Yanma Polri. AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang etik diduga tak profesional dalam menangani 2 laporan polisi. Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati. langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai. Putusan Polri yang menolak banding Verdi Sambo ditanggapi oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Keluarga juga berharap kasus ini bisa digunakan sebagai momentum Polri untuk membenahi diri. Dilansir Tribun Jambi, Senin 19 September, Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak mengatakan, putusan hasil sidang banding tersebut membuatnya sedikit lega. Pasalnya, hal ini dinilai sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus kematian sang anak. Menurut Rosti, putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Verdi Sambo dan sejumlah anggota Polri yang terlibat obstruction of justice diharap dapat membenahi internal Polri. Hal senada juga disampaikan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel menilai keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga. Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Verdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September. Verdi Sambo diketahui telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTDH Verdi Sambo. Ya, tanggapan kami itu merupakan suatu langkah awal untuk menuju langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai dan terwujudlah kebenaran dan keadilan. Dan kepada tim kuasa kami yang sangat berjuang, berarti kami sudah memberikan suatu apresiasi bagi mereka perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Semoga kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding
perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat izin RS dari anggota kepolisian. Irjen Purnawirawan Riki Sitohang menjadi perhatian seusai menyoroti Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Riki Sitohang mengaku bingung terkait karir instan Ferdi Sambo bisa menjadi bintang 2 padahal belum menjabat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan Riki Sitohang? Irjen Pol Purnawirawan Riki Herbert Parulian Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Riki Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Riki Sitohang menduduki kursi staf ahli manajemen atau Sahli Jember. Riki Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Riki Sitohang adalah alumni dari Akademi Kepolisian tahun 1983. Mantan Kapolda NTT ini berpengalaman dalam bidang research. Awal karir militernya ia menjabat sebagai Danton Sapara Polda Metro Jaya tahun 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1985. Selang 3 tahun, Riki berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Polres Jakarta Selatan tahun 1988 dan Wakapolsek Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan tahun 1989. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan tahun 1990. Selama menjabat, Riki Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian internal Polda maupun dalam pelayanan kepada masyarakat. Seluruh hakim banding sepakat. Ferdi Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ditolak. Namun Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini jika Ferdi Sambo akan melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di luar proses hukum. Sugeng menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Ferdi Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa alasan. Saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo diyakini memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran itu hingga kini belum diketahui publik. Meski demikian, Ferdi Sambo belum buka suara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen-dokumen yang memiliki sinyalemen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum. Nantinya perlawanan itu dilakukan melalui pendiskreditan. Sugeng mengingatkan bahwa Ferdi Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang telah membuahkan hasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati yang tetap mengemuka di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding
perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat IDNS dari anggota kepolisian. Sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi yang terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Untuk menolak memori pribadi yang diajukan oleh Irjen FS. Sidang banding Ferdi Sambo digelar hari ini pada Senin 19 September 2022 dan telah selesai dilakukan setelah 3 jam. Hasilnya, Komisi Kode Etik Polri atau KKEP memutuskan untuk menolak banding yang dilakukan oleh Ferdi Sambo, sehingga Ferdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di lobi gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Selain itu, perilaku Sambo ditetapkan sebagai perbuatan tercela dan menguatkan keputusan pemberhentian tidak hormat. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Setelah diproses, hasilnya akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat sehingga sudah tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Banding ini merupakan upaya hukum yang terakhir. Dikabarkan sebelumnya Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Sambo diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori pribadi yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat IDNS dari anggota kepolisian. Yang sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Pasca trauma dan sempat jatuh sakit lantaran kepergian putranya, kondisi Rosti Simanjuntak perlahan kembali pulih. Ibunda Brigadir J pun disebut sudah bisa tersenyum kembali. Sebagai seorang aparatur sipil negara, Rosti Simanjuntak mulai beraktivitas sebagai pengajar di Sekolah Dasar Negeri 74 Sukamakmur, Sungai Bahari, Muaro, Jambi. Kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibu dikabarkan dalam kondisi baik. Dikutip dari tribunjakarta.com, Rosti Simanjuntak mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun Rosti belum mengajar lantaran masih dalam masa cuti. Rosti berujar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti hingga akhir bulan September. Ibu Brigadir J masuk ke kantor dalam beberapa hari terakhir untuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru. Melansir video Tribun Jambi, wajah Rosti tampak jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Meski demikian, ia mengaku masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian sang putra. Rosti pun telah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena ia akan bersedih kala mengingat peristiwa yang menimpa putranya.
Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak kini sudah mulai beraktivitas dan juga mengajar kembali setelah beberapa bulan belakangan mengawal kasus tewasnya sang anak yang didalangi oleh Ferdi Sambo. Berbeda dengan Rosti yang mulai tersenyum lagi, Ferdi Sambo justru mengalami nasib buruk karena banding atas pemecatan dirinya resmi ditolak. Karier Ferdi Sambo di kepolisian pun kini sudah berakhir. Di Sungai Bahar, Muaro Jambi, kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibunda dalam kondisi baik. Rosti Simanjuntak kini sudah mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun, ia masih belum mengajar karena masih dalam masa cuti. Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Polri menegaskan hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP banding terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo akan bersifat final dan juga mengikat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan Ferdi Sambo tak lagi bisa melakukan upaya hukum lain atau upaya hukum apapun atas hasil keputusan ini. Dedi menegaskan sidang KKEP banding ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dituntaskan. Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Ferdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Dalam sidang KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Dalam sidang itu Sambo pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada. Tampak sudah jauh lebih cerah.
Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan proses terkait kasus-kasus kode etik di Duren 3 yang kemarin. Jelas kan? Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Polri menegaskan hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP banding terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo akan bersifat final dan juga mengikat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan Ferdi Sambo tak lagi bisa melakukan upaya hukum lain atau upaya hukum apapun atas hasil keputusan ini. Dedi menegaskan sidang KKEP banding ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dituntaskan. Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Ferdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Dalam sidang KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Dalam sidang itu Sambo pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan proses terkait kasus-kasus kode etik di Duren 3 yang kemarin. Jelas kan? Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu pada penyelesaian administrasi
keputusan Kapolri tentang Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 polisi yang telah menjalani sidang etik mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Satu di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Diketahui Verdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Ia menjalani sidang KKEP pada 25 Agustus hingga 26 Agustus 2022 dengan hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian. Selain Verdi Sambo, Kombes Pol Agus Nurpatria pun diduga melanggar obstruction of justice. Agus berperan melakukan perusakan CCTV terkait kasus tewasnya Brigadir J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian Jerry Raymond Siagian yang sebelumnya merupakan Wadir Krimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi ke Yanma Polri. AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang etik diduga tak profesional dalam menangani 2 laporan polisi. Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati. langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai. Putusan Polri yang menolak banding Verdi Sambo ditanggapi oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Keluarga juga berharap kasus ini bisa digunakan sebagai momentum Polri untuk membenahi diri. Dilansir Tribun Jambi, Senin 19 September, Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak mengatakan, putusan hasil sidang banding tersebut membuatnya sedikit lega. Pasalnya, hal ini dinilai sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus kematian sang anak. Menurut Rosti, putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Verdi Sambo dan sejumlah anggota Polri yang terlibat obstruction of justice diharap dapat membenahi internal Polri. Hal senada juga disampaikan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel menilai keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga. Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Verdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September. Verdi Sambo diketahui telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTDH Verdi Sambo. Ya, tanggapan kami itu merupakan suatu langkah awal untuk menuju langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai dan terwujudlah kebenaran dan keadilan. Dan kepada tim kuasa kami yang sangat berjuang, berarti kami sudah memberikan suatu apresiasi bagi mereka perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Semoga kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya.
Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota. Keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding. Perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang menjadi perhatian seusai menyoroti Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Ricky Sitohang mengaku bingung terkait karir instan Ferdi Sambo bisa menjadi bintang 2 padahal belum menjabat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang? Irjen Pol Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Ricky Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Ricky Sitohang menduduki kursi staf ahli manajemen atau Sahli Jember. Ricky Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Ricky Sitohang adalah alumni dari Akademi Kepolisian tahun 1983. Mantan Kapolda NTT ini berpengalaman dalam bidang research. Awal karir militernya ia menjabat sebagai Danton Sapara Polda Metro Jaya tahun 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1985. Selang 3 tahun, Ricky berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Polres Jakarta Selatan tahun 1988 dan Wakapolsek Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan tahun 1989. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan tahun 1990. Selama menjabat, Ricky Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian internal Polda maupun dalam pelayanan kepada masyarakat. Seluruh hakim banding sepakat. Ferdi Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ditolak. Namun Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini jika Ferdi Sambo akan melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di luar proses hukum. Sugeng menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Ferdi Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa alasan. Saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo diyakini memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran itu hingga kini belum diketahui publik. Meski demikian, Ferdi Sambo belum buka suara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen-dokumen yang memiliki sinyalemen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum. Nantinya perlawanan itu dilakukan melalui pendiskreditan. Sugeng mengingatkan bahwa Ferdi Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan.
Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang telah membuahkan hasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati yang tetap mengemuka di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi yang terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi yang kepada yang bersangkutan. Untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Sidang banding Ferdi Sambo digelar hari ini pada Senin 19 September 2022 dan telah selesai dilakukan setelah 3 jam. Hasilnya, Komisi Kode Etik Polri atau KKEP memutuskan untuk menolak banding yang dilakukan oleh Ferdi Sambo, sehingga Ferdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di lobi gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Selain itu, perilaku Sambo ditetapkan sebagai perbuatan tercela dan menguatkan keputusan pemberhentian tidak hormat. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Setelah diproses, hasilnya akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat sehingga sudah tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Banding ini merupakan upaya hukum yang terakhir. Dikabarkan sebelumnya Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Sambo diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Dan sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya, terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Pasca trauma dan sempat jatuh sakit lantaran kepergian putranya, kondisi Rosti Simanjuntak perlahan kembali pulih. Ibunda Brigadir J pun disebut sudah bisa tersenyum kembali. Sebagai seorang aparatur sipil negara, Rosti Simanjuntak mulai beraktivitas sebagai pengajar di Sekolah Dasar Negeri 74 Sukamakmur, Sungai Bahari, Muaro, Jambi. Kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibu dikabarkan dalam kondisi baik. Dikutip dari tribunjakarta.com, Rosti Simanjuntak mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun Rosti belum mengajar lantaran masih dalam masa cuti. Rosti berujar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti hingga akhir bulan September. Ibu Brigadir J masuk ke kantor dalam beberapa hari terakhir untuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru.
Melansir video Tribun Jambi, wajah Rosti tampak jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Meski demikian, ia mengaku masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian sang putra. Rosti pun telah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena ia akan bersedih kala mengingat peristiwa yang menimpa putranya. Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak kini sudah mulai beraktivitas dan juga mengajar kembali setelah beberapa bulan belakangan mengawal kasus tewasnya sang anak yang didalangi oleh Ferdi Sambo. Berbeda dengan Rosti yang mulai tersenyum lagi, Ferdi Sambo justru mengalami nasib buruk karena banding atas pemecatan dirinya resmi ditolak. Karir Ferdi Sambo di kepolisian pun kini sudah berakhir. Di Sungai Bahar, Muaro Jambi, kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibunda dalam kondisi baik. Rosti Simanjuntak kini sudah mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun, ia masih belum mengajar karena masih dalam masa cuti. Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari. Karena masih dalam masa cuti, Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri.
Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat, hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas ya rekan-rekan. Saya itu aja yang perlu saya sampaikan, sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial CTDH sudah bisa diskusikan akan dilakukan. Apa? Seremonial CTDH-nya. Fokusnya dulu ya pada penyelesaian aksi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Polri menegaskan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KP banding terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo akan bersifat final dan juga mengikat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan Ferdi lagi bisa melakukan upaya hukum lain atau upaya apapun atas hasil keputusan ini. Dedi menegaskan sidang KP banding ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Prabowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dituntaskan. Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak hormat ini diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Ferdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Dalam sidang KKEP Ferdi Sambo digelar pada 25 hingga 20 seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremoni, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Pasal 81 ayat 2 Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas ya rekan-rekan. Saya itu aja yang perlu saya sampaikan, sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial CTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan. Apa? CTDH-nya. Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 polisi yang telah menjalani sidang etik akan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo. Diketahui Ferdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan dan action of menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Ia menjalani sidang KKEP pada 2 Agustus hingga 26 Agustus 2020 dengan hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian. Selain Ferdi Sambo, Kombes Pol Agus Nurpatria pun diduga melanggar obstruction of justice. Agus berperan melakukan perusakan CCTV terkait kasus tewasnya Brigadir
J dan melakukan pelanggaran olah tempat kejadian perkara. Kemudian Jerry Raymond Siagian yang sebelumnya merupakan Dirkrimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi ke Yanma Polri. AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani etik diduga tak profesional dalam menangani 2 laporan polisi. Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati. Menuju langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai. Putusan Polri yang menolak banding Ferdi Sambo ditanggapi oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat. Mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Keluarga juga berharap kasus ini bisa digunakan sebagai momentum Polri untuk membenahi diri. Dilansir Tribun Jambi, Senin 19 September, Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak mengatakan, putusan hasil sidang banding tersebut membuatnya sedikit lega. Pasalnya, hal ini dinilai sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus sang anak. Menurut Rosti, putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTD terhadap Ferdi Sambo dan sejumlah anggota Polri yang terlibat obstruction of justice diharap dapat membenahi internal Polri. Hal senada juga disampaikan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel menilai keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga. Bahkan sebelumnya, permohonan banding Ferdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September. Ferdi telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTDH Ferdi Sambo. Ya, tanggapan kami itu merupakan suatu langkah awal untuk menuju langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai dan terwujud kebenaran dan keadilan. Dan kepada tim kuasa kami yang sangat berjuang, kami sudah memberikan suatu apresiasi bagi mereka perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Semoga kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Irjen Purnawirawan Riki Sitohang menjadi perhatian seusai menyoroti Ferdi Sambo tersangka pembunuhan Brigadir J. Riki Sitohang mengaku bingung terkait karir instan Ferdi Sambo bisa menjadi bintang 2 pada debat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan Riki Sitohang? Irjen Pol Purnawirawan Riki Herbert Parulian
Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Ricky Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Ricky Sitohang menduduki ahli manajemen atau Sahli Jember. Ricky Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Ricky Sitohang adalah alumni dari Akademi Kepolisian tahun 1983. Mantan Kapolda NTT ini dalam bidang research. Awal militernya ia menjabat sebagai Danton Sapara Polda Metro Jaya tahun 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1995. Selang 3 tahun, Ricky berhasil menjabat sebagai Judi Susila Polres Jakarta Selatan tahun 1988 dan Wakapolsek Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan tahun 1989. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Polres Jakarta Selatan tahun 1990. Selama menjabat, Ricky Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian Polda maupun dalam pelayanan kepada masyarakat. Seluruh hakim banding sepakat. Ferdi Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ditolak. Namun Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini jika Ferdi Sambo akan melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di luar proses hukum. Sugeng menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Ferdi Sambo akan mengungkap dugaan peran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa alasan. Saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo diyakini memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran itu hingga belum diketahui publik. Meski demikian, Ferdi Sambo belum membuka suara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadi. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum. Nantinya perlawanan itu dilakukan melalui pendiskreditan. Sugeng mengingatkan bahwa Ferdi Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang telah membuah. Pertama, soal tidak ditahannya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati yang tetap mengemuka di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang dilakukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding. Perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan kepolisian. Dengan pasal 81 ayat, maka proses administrasi yang terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final, mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi
untuk menolak yang pribadi oleh Irjen FS. Sidang banding Ferdi Sambo digelar hari ini pada Senin 19 September 2000. Komisi Kode Etik Polri atau KEP memutuskan untuk menolak banding yang dilakukan oleh Ferdi Sambo sehingga Ferdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di lobi gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Selain itu, perilaku Sambo ditetapkan sebagai perbuatan tercela dan menguatkan keputusan pemberhentian tidak hormat. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding, proses hasilnya akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat upaya hukum yang bisa dilakukan. Banding ini merupakan upaya hukum yang terakhir. Dikabarkan sebelumnya Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecahnya. Pemecatan atau pemberhentian tidak hormat atau PTDH Sambo diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seluruh hakim banding sepakat untuk menolak yang pribadi yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi disampaikan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian Irjen FS dari anggota kepolisian. Dan sesuai dengan 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi ini akan diproses sehari oleh SDM Polri. Putusannya setelah diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding final dan mengikat sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses kait Trauma dan sempat lantaran kepergian putranya, kondisi Rosti Simanjuntak perlahan kembali pulih. Ibunda Brigadir J pun disebut sudah bisa tersenyum kembali. Sebagai seorang aparatur sipil negara, Rosti Simanjuntak mulai beraktivitas masih dalam masa cuti. Rosti berujar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti hingga akhir bulan September. Ibu Brigadir J masuk ke kantor dalam beberapa hari terakhir untuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru. Melansir video Tribun Jambi, wajah Rosti tampak jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Meski demikian, ia mengaku masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian. Rosti pun telah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena ia akan bersedih kala mengingat peristiwa yang menimpa putra.
Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak kini sudah mulai beraktivitas dan juga belajar kembali setelah beberapa bulan belakangan mengenai kasus tewasnya sang anak yang didalangi oleh Ferdi Sambo. Berbeda dengan Rosti yang mulai tersenyum lagi, Ferdi Sambo justru mengalami buruk karena banding atas pemecatan dirinya resmi ditolak. Karir Ferdi kepolisian pun kini sudah berakhir. Di Sungai Bahar, Muaro Jambi, kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibunda dalam kondisi baik. Juntak kini sudah mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun ia masih belum mengajar karena masih dalam masa cuti. Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi-nya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari mejanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan ingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan penyerahan berkas administrasi pada dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari. Karena masih dalam masa cuti, Rosti mengatakan pihak Pendidikan Kabupaten Jambi masih memberikan cutinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin ya. Jelas ya Kang? Saya itu aja yang sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Apa? Fokusnya dulu ya pada administrasi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Polri menegaskan hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik atau KKEP banding terhadap mantan Kadif
Propam Polri Irjen Verdi Sambo bersifat final dan juga mengikat. Kepala Divisi Humas Polri atau utusan ini, Dedi menegaskan sidang KKEP bidang etis Verdi Sambo atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Verdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi dalam sidang KKEP terhadap Verdi Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Polri menegaskan atau PTDH Irjen Verdi Sambo sebagai Polri sebagai perwakilan bentuk seremonial. Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administratif PTDH pada Verdi Sambo. Verdi Sambo atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas kan? Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokus ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 polisi yang telah menjalani sidang etik mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Satu di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Interaksi Penyidik J. Ia menjalani sidang KKEP pada 25 Agustus, hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian. Selain Verdi Sambo, Kombes Pol Agus Nur diduga melanggar obstruction of justice. Agus berperan melakukan perusakan CCTV terkait kasus tewasnya Brigadir J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian Jerry Raymond Siagian yang sebelumnya merupakan Polda Metro Jaya, KBP John Siagian menjalani sidang etik diduga tak profesional dalam menangani 2 laporan polisi. Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual.
langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai. Putusan Polri yang menolak banding Ferdi Sambo ditanggapi oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Tribun Jambi, sendiri putusan pemberhentian tidak diberitakan sebagai Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September. Ferdi Sambo diketahui telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTDH Ferdi Sambo. Ya, tanggapan kami itu merupakan suatu langkah awal untuk menuju dan kepada tim kuasa kami sangat berjuang. Kami sudah memberikan suatu apresiasi bagi mereka perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Komisi anggota untuk menolak perbuatan tersebut dari anggota kepolisian. Bintang 2 padahal belum menjabat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan? Irjen Pol Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Ricky Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Ricky Sitohang menduduki kursi staf ahli manajemen atau Sahli Jember. Ricky Sitohang adalah alumni dari Angkatan 1983. Mantan Kapolda NTT ini pengalaman dalam Metro Jaya tahun 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1985. Selang 3 tahun, Ricky berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Polres Jakarta Selatan tahun 1988 dan Wakapolsek Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan tahun 1989. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan tahun 1990. Selama menjabat, Ricky Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dalam pelayanan. lain di luar proses hukum. Sugeng menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin dugaan pelanggaran polisi. Bahkan Sugeng menyebut pihak men yang memiliki sinyal yang dilakukan mantan kadang tidak ditahannya proses hukum. Jadi terkait keputusan yang di sidang komisi, keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Sudah tidak ada. Ferdi Sambo digelar hari selesai dilakukan setelah 3 jam. Hasil yang Ferdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri, Irjen sebagai perbuatan tercela dan menguatkan keputusan pemberhentian tidak hormat. Untuk menolak memori pribadi yang diajukan oleh Irjen FS.
Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding. Perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat izin RS dari anggota kepolisian. Dan sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan dilakukan sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti Itu ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari. Karena masih dalam masa cuti, Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas Kang. Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Polri menegaskan hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP banding terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo akan bersifat final dan juga mengikat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan Ferdi Sambo tak lagi bisa melakukan upaya hukum lain atau upaya hukum apapun atas hasil keputusan ini. Dedi menegaskan sidang KKEP banding ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan
pelaksanaan sidang etik terhadap Verdi Sambo dituntaskan. Verdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Verdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Dalam sidang KKEP terhadap Verdi Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Dalam sidang itu Sambo pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Verdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Verdi Sambo. Verdi Sambo atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas Kang. Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 polisi yang telah menjalani sidang etik mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Satu di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Diketahui Verdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Ia menjalani sidang KKEP pada 25 Agustus hingga 26 Agustus 2022 dengan hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian. Selain Verdi Sambo, Kombes Pol Agus Nurpatria pun diduga melanggar obstruction of justice. Agus berperan melakukan perusakan CCTV terkait kasus tewasnya Brigadir J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian Jerry Raymond Siagian yang sebelumnya merupakan Wadir Krimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi ke Yanma Polri. AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang etik diduga tak profesional dalam menangani 2 laporan polisi. Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati.
yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai. Putusan Polri yang menolak banding Ferdi Sambo ditanggapi oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Keluarga juga berharap kasus ini bisa digunakan sebagai momentum Polri untuk membenahi diri. Dilansir Tribun Jambi, Senin 19 September, Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak mengatakan, putusan hasil sidang banding tersebut membuatnya sedikit lega. Pasalnya, hal ini dinilai sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus kematian sang anak. Menurut Rosti, putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Ferdi Sambo dan sejumlah anggota Polri yang terlibat obstruction of justice diharap dapat membenahi internal Polri. Hal senada juga disampaikan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel menilai keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga. Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Ferdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September. Ferdi Sambo diketahui telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTDH Ferdi Sambo. Ya, tanggapan kami itu merupakan suatu langkah awal untuk menuju langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai dan terwujudlah kebenaran dan keadilan. Dan kepada tim kuasa kami yang sangat berjuang, berarti kami sudah memberikan suatu apresiasi bagi mereka perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Semoga kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Irjen Purnawirawan Riki Sitohang menjadi perhatian seusai menyoroti Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Riki Sitohang mengaku bingung terkait karir instan Ferdi Sambo bisa menjadi bintang 2 padahal belum menjabat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan Riki Sitohang? Irjen Pol Purnawirawan Riki Herbert Parulian Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Riki Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Riki Sitohang menduduki kursi staf ahli manajemen atau Sahli Jember. Riki Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Riki Sitohang adalah alumni dari Akademi Kepolisian tahun 1983. Mantan Kapolda NTT ini berpengalaman dalam bidang research. Awal karir militernya ia menjabat sebagai Danton Sapara Polda Metro Jaya tahun 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1985. Selang 3 tahun, Riki berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Polres Jakarta Selatan tahun 1988 dan Wakapolsek Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan tahun 1989. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan tahun 1990. Selama menjabat, Riki Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian internal Polda maupun dalam pelayanan kepada masyarakat.
seluruh hakim banding sepakat. Ferdi Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ditolak. Namun Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini jika Ferdi Sambo akan melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di luar proses hukum. Sugeng menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Ferdi Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa alasan. Saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo diyakini memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran itu hingga kini belum diketahui publik. Meski demikian, Ferdi Sambo belum buka suara mengenai upaya tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen-dokumen yang memiliki sinyalemen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum. Perlawanan itu dilakukan melalui pendiskreditan. Sugeng mengingatkan bahwa Ferdi Sambo masih memiliki instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang telah membuahkan hasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati tetap mengemuka di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang ini akan diproses di 5 hari oleh SDM Polri. Dan nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan ke yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Sidang banding Ferdi Sambo digelar hari ini pada Senin September 2022 dan telah selesai dilakukan setelah 3 jam. Hasilnya, Komisi Kode Etik Polri atau KKEP memutuskan untuk menolak banding yang dilakukan oleh Ferdi Sambo, sehingga Ferdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di lobi gedung TNCC Mabes Polri. Selain itu, perilaku Sambo ditetapkan sebagai perbuatan tercela dan menguatkan keputusan pemberhentian tidak hormat. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Setelah diproses, hasilnya akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Tak ada Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Sambo diputuskan setelah ia terbukti tersangka kasus pembunuhan berencana terhadapnya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding. Perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Yang sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat.
sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Pasca trauma dan sempat jatuh sakit lantaran kepergian putranya, kondisi Rosti Simanjuntak perlahan kembali pulih. Ibunda Brigadir J pun disebut sudah bisa Ibu Brigadir J mahir untuk mengerjakan tugas. Meski demikian, ia mengaku masih ada kasus anaknya dari televisi karena sedih kala mengingat peristiwa yang menimpa putranya. Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak kini sudah mulai beraktivitas dan juga mengajar kembali setelah beberapa bulan belakangan mengawal kasus tewasnya sang anak yang didalangi oleh Ferdi Sambo. Berbeda dengan Rosti yang mulai tersenyum lagi, Ferdi Sambo mengalami nasib buruk karena banding atas pemecatan dirinya resmi ditolak. Karir Ferdi Sambo di kepolisian pun kini sudah berakhir. Di Sungai Bahar, Muaro Jambi, kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibunda dalam kondisi baik. Rosti Simanjuntak kini sudah mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun ia masih belum mengajar masih dalam masa. Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi memberikan cuti dirinya hingga bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dia akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hak putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari. Karena masih dalam masa
cuti, Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun sudah jauh lebih cerah dari meja kerjanya. Rosti tampak sudah berbincang bahkan guru saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan ke anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil sudah final dan mengikat, hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses yang telah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan, ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, silakan Kang. Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau seremonial PTDH sudah bisa dipastikan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Polri menegaskan hasil keputusan Komisi Kode Etik Polri atau KKEP banding terhadap mantan Polri Irjen Ferdi Sambo akan bersifat final dan juga mengikat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan Ferdi Sambo tak lagi bisa melakukan upaya hukum lain atau upaya hukum apapun atas hasil keputusan ini. Dedi menegaskan sidang KKEP banding ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dituntaskan. Ferdi Sambo dan banding atas tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Dalam sidang terhadap Ferdi Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Sidang itu Sambo pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan berkas administrasi PTDH pada Ferdi atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, silakan. Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang
saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan tentang Penanganan pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syah-Yosua Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 polisi yang telah menjalani sidang akan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Satu di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Diketahui Verdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Ia menjalani sidang KKEP pada 25 Agustus hingga 26 Agustus 2020 hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian. Selain Verdi Sambo, Kombes Pol Agus Nurpatria pun diduga melanggar obstruction of justice, berperan melakukan perusakan CCTV terkait kasus tewasnya Brigadir J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian Gian yang sebelumnya merupakan Wadir Krimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi ke Yan Mapolri. AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang etik diduga tak profesional dalam menangani 2 laporan polisi. Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati. langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai. Putusan Polri yang menolak Verdi Sambo ditanggapi oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka menilai hal tersebut sebagai hal yang baik dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Keluarga juga berharap kasus ini bisa digunakan sebagai momentum Polri untuk membenahi diri. Dilansir Tribun Jambi, Senin 19 September, Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, mengatakan putusan sidang banding tersebut membuatnya sedikit lega. Pasalnya, hal ini sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus kematian Rosti. Putusan pemberhentian tidak dengan hormat Polri yang terlibat obstruction of justice diharap dapat membenahi internal Polri. Hal senada juga disampaikan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel menilai keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga. Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Verdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto pada Selasa 9. Verdi Sambo diketahui telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan ada upacara seremonial PTDH Verdi Sambo. Ya, tanggapan kami itu merupakan suatu langkah awal untuk menuju langkah yang terbaik untuk nanti kasus ini Pak selesai dan terwujudlah kebenaran dan kepada tim kuasa kami sangat berjuang. Berarti kami sudah memberikan suatu apresiasi bagaimana perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih
sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Semoga kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Pak Irwasum sebagai ketua kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan dari ketua perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang menjadi perhatian seusai menyoroti Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan. Ricky Sitohang mengaku bingung terkait karir instan Ferdi Sambo bisa menjadi dua padahal belum menjabat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang? Irjen Pol Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Ricky Sitohang merupakan pensiunan jenderal. Dulunya Ricky Sitohang menduduki kursi staf ahli manajemen atau Sahli Jember. Ricky Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Ricky Sitohang adalah alumni dari Akademi Kepolisian tahun 1983. Mantan Kapolda dalam bidang Polda 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1985. Selang 3 tahun, Ricky berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Polres Jakarta Selatan tahun 1988 dan Wakapolsek Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan tahun 1988. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan tahun 1990. Selama menjabat, Ricky Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian internal Polda maupun dalam pelayanan kepada masyarakat. Sugeng Teguh Santoso meyakini jika Ferdi Sambo akan melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di luar proses hukum. Sugeng menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Ferdi Sambo akan mengungkap pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa alasan saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Ferdi Sambo dia memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran itu hingga kini belum diketahui publik. Meski demikian, Ferdi Sambo belum buka suara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Sugeng menyebut dokumen-dokumen yang memiliki sinyalemen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum. Nantinya perlawanan itu dilakukan melalui pendiskreditan. Ingatkan bahwa Ferdi Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan.
Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang terhasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati yang tetap mengemuka di tengah proses hukum pembunuhan Brigadir J. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak yang dilakukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak. Perbuatan tersebut dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Sesuai 81 ayat 2, maka proses administrasi yang terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Tidak ada lagi upaya hukum lagi yang kepada yang bersangkutan. Untuk menolak memori pribadi yang diajukan oleh Irjen FS. Sidang banding Ferdi Sambo digelar hari ini pada Senin 19 September 2022 dan telah dilakukan setelah 3 jam. Hasilnya Komisi Etik Polri atau KKP memutuskan untuk menolak banding yang dihentikan secara tepat sebagai anggota Polri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di lobi gedung Mabes Polri Jakarta. Selain itu, perilaku Sambo ditetapkan sebagai perbuatan tercela dan menguatkan putusan berhentian tidak hormat. Proses administrasi dilakukan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Setelah diproses, hasilnya akan diserahkan ke yang bersangkutan. Keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat sehingga sudah tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Banding ini merupakan upaya hukum yang terakhir. Dikabarkan sebelumnya Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan EP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Sambo diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus rencana terhadap ajudannya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seluruh banding sepakat menolak memori pribadi yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding. Perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota yang sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri segera dituntaskan ya proses terkait kasus politik ya di Duren 3 yang kemarin. Pasca trauma dan sempat jatuh sakit lantaran keperluan putranya, kondisi Rosti Simanjuntak perlahan kembali pulih. Brigadir J pun disebut sudah bisa tersenyum kembali. Sebagai seorang aparatur sipil negara, Rosti Simanjuntak mulai beraktivitas sebagai pengajar di Sekolah Dasar Negeri 74 Sukamakmur, Sungai Bahari, Muaro, Jambi. Kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibu dikabarkan dalam kondisi baik. Dikutip dari Tribunata.com, Rosti Simanjuntak kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun Rosti belum mengajar lantaran masih dalam masa cuti. Rosti berujar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti hingga akhir bulan September. Ibu Brigadir J masuk ke kantor beberapa hari terakhir untuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru.
Melansir video Tribun Jambi, wajah Rosti tampak ada mengikuti pemberitaan kasus kematian sang putra. Rosti pun telah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena ia akan bersedih kala mengingat peristiwa yang menimpa putranya. Brigadir Yosua kembali setelah beberapa belakang oleh Ferdi Sambo. Berbeda dengan Rosti yang mulai tersenyum lagi, Ferdi Sambo justru mengalami nasib buruk karena banding atas pemecatan dirinya resmi ditolak. Karya Ferdi Sambo di kepolisian pun kini sudah berakhir. Di Sungai Bahar Muaro Jambi, kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibunda dalam kondisi baik. Rosti Simta kini sudah mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun ia masih belum mengajar karena masih dalam cuti. Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Hanya Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo, si anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan proses dalam masa cuti. Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi dirinya hingga akhir bulan September. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Wajahnya Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya Rosti ikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat kembali bersedih. Berbeda hal keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri.
Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi nantinya ada Verdi Sambo dan kuasa hukumnya tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Verdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas ya Kang. Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial CTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan. Apa? Seremonial Keputusan Kapolri tentang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP banding terhadap mantan Kadif Propam Perjen Verdi Sambo akan bersifat final dan juga mengikat. Kepala Divisi Humas Polri upaskan sidang KKEP banding ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Verdi Sambo dituntaskan. Verdi Sambo mengajukan banding atas putusan tersangka kasus pembunuhan berencana obstruction justice dan Brigadir J. Dalam sidang KKEP terhadap Verdi Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Dalam sidang itu Sambo pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upaya Sambo sebagai Polri sebagai bahan berkas administrasi dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Dengan pasal 81 ayat 2, maka sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya nanti keputusannya setelah diserahkan terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas ya Kang. Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Terima kasih teman-teman. Untuk seremonial CTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan. Apa? Seremonial CTDH-nya. Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 yang telah menjalani sidang etik mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Satu di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Diketahui Verdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan
pembunuhan dan obstruction of justice 26 Agustus 2022 dengan hasil akhir dipecat pun diduga melanggar obstruction of justice. Melakukan perusakan CCTV terkait kasus tewasnya Brigadir J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian Jerry Raymond Siagian yang sebelumnya merupakan Wadir Krimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi ke Yanma Polri. AKBP Jerry Raymond sidang etik diduga tak profesional dalam menangani 2 laporan polisi. Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati. Baik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai. Menolak banding Ferdi Sambo ditanggapi oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Berharap kasus ini bisa digunakan sebagai momentum Polri untuk membenahi diri. Dilansir Tribun Jambi, Senin 19 September, Brigadir Yosua Ron Juntak mengatakan putusan hasil sidang banding tersebut membuatnya sedikit lega. Pasalnya, hal ini dinilai sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus kematian sang anak. Menurut Rosti, putusan tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Ferdi Sambo dan sejumlah anggota Polri yang terlibat obstruction of justice dapat membenahi internal Polri. Hal senada juga disampaikan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel menilai keputusan adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga. Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Ferdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Irwasum Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September. Ferdi Sambo diketahui telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTD. Ya, tanggapan kami itu merupakan suatu langkah awal untuk menuju nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai dan terwujudlah kebenaran dan keadilan. Dan kepada tim kami yang sangat berjuang, berarti kami sudah memberikan suatu apresiasi bagi mereka. Beliau, kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Semoga kasus ini terungkap seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguat dari anggota kepolisian. Kasus pembunuhan Brigadir J.
Ricky Sitohang bingung terkait Purnawirawan Ricky Sitohang. Irjen Pol Purnawirawan pada 22 Mei 1959 Jenderal Bintang 2. Dulunya menjabat sebagai dalam bidang research. Awal karir militernya ia menjabat sebagai Danton Saparaya tahun 1983 dan Kanit Patrol Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1985. Selang 3 tahun, Ricky berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Polres Jakarta Selatan tahun 1988 dan Wakapolres Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan tahun 1989. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta tahun 1990. Selama menjabat, Ricky Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian internal Polda maupun dalam pelayanan kepada masyarakat. Seluruh hakim banding sepakat. Verdi Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ditolak. Namun Ketua IPW Sugeng Teguh meyakini jika Verdi Sambo akan melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di luar proses hukum. Menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Verdi Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa alasan. Jabat sebagai Kadif Propam, Verdi Sambo diyakini memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran itu hingga belum diketahui publik. Meski demikian, Verdi Sambo belum buka suara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen-dokumen memiliki sinyal perlawanan di luar proses hukum. Nantinya perlawanan melalui pendiskreditan. Sugeng mengingatkan bahwa Verdi Sambo masih memiliki instansi Polri yang bisa membantunya melakukan perlawanan. Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang telah membuahkan hasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Chandrawati yang tetap mengemuka di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diberikan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, Irjen FS dari anggota kepolisian. 81 ayat 2, tukang dijaga
dilakukan oleh sidang komisi banding ini akan diproses di 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Sidang banding Ferdi Sambo digelar hari ini pada Senin 19 September 2022 dan telah selesai dilakukan setelah 3 jam. Hasilnya, Komisi Polri atau KKEP memutuskan untuk menolak banding yang dilakukan oleh Irjen Dedi Prasetyo di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta, ditetapkan sebagai perbuatan tercela dan menguatkan keputusan pemberhentian tidak hormat. Keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses oleh SDM Polri. Setelah diproses, hasilnya akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat, sehingga sudah tak ada lagi upaya hukum yang bisa. Banding ini merupakan upaya hukum yang terakhir. Dikabarkan sebelumnya, Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat TDH Sambo diputuskan setelah ia terbukti sangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, menguatkan tentang pemberhentian yang tidak hormat oleh si proses nilai SDM Polri. Ya, nanti setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus politik ya di Duren 3 yang kemarin. Pasca trauma dan sempat jatuh sakit lantaran kepergian putranya, kondisi Rosti Simanjuntak perlahan kembali pulih. Ibunda Brigadir J pun disebut sudah bisa balik. Sebagai seorang aparatur sipil negara, Rosti Simanjuntak mulai beraktivitas sebagai pengajar di Sekolah Dasar Negeri 74 Sukamakmur, Sungai Bahar, Muaro, Jambi. Kondisi keluarga Brigadir, terutama sang ibu, dikabarkan dalam kondisi baik. Dikutip tribunjakarta.com, cuti bulan September. Ibu Brigadir J masuk ke kantor dalam beberapa hari terakhir untuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru. Melansir video TV, wajah Rosti tampak jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Meski demikian, ia mengaku masih ada sedikit trauma kala pemberitaan kasus kematian sang putra. Rosti pun telah ikuti pemberitaan anaknya dari televisi karena ia akan bersedih kala mengingat peristiwa yang menimpa putranya.
Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak kini sudah mulai beraktivitas dan juga mengajar kembali setelah beberapa bulan belakangan mengawal kasus tewasnya sang anak yang didalangi oleh Ferdi Sambo. Berbeda dengan Rosti yang mulai tersenyum lagi, Ferdi Sambo justru mengalami nasib buruk karena banding atas pemecatan dirinya resmi ditolak. Karir Ferdi Sambo di kepolisian kini sudah berakhir. Di Sungai Bahar, Muaro Jambi, kondisi keluarga Brigadir J tentang ibunda dalam kondisi baik. Rosti Simanjuntak kini sudah mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun, ia belum mengajar karena masih dalam masa cuti. Mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah dari meja kerjanya. Rosti tampak sudah bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus Kian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan putusan ini sudah final dan mengikat, hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari. Karena masih masa cuti, Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah dari meja kerjanya. Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertangan para guru yang sedang berada di ruang guru. Tapi begitu, ia mengaku saat ini sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan ke anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan proses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya dan keputusan ini bersifat sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntas kasus-kasus kode etik ya. Saya informasikan kepada teman-teman media. Terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Oh, dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Polri menegaskan hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKE banding terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo akan bersifat final dan juga mengikat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan Ferdi
Verdi Sambo tak lagi bisa melakukan upaya hukum lain atau upaya hukum apapun atas hasil keputusan ini. Dedi menegaskan sidang KKEP banding ini merupakan komit Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Verdi Sambo dituntaskan. Verdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memberinya pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Verdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir. Dalam sidang KKEP terhadap Verdi Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus seremonial PTDH IRJ sebagai perwakilan bentuk seremonial. Dedi mengatakan akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Verdi Sambo. Verdi Sambo atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru yang bersangkutan. Hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini untuk segera dituntas proses terkait kasus-kasus kode etik di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas kan? Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi putusan Kapolri tentang Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 polisi yang telah menjalani sidang etik mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo merupakan angka pembunuhan dan obstruction of justice atau menghalangi dengan hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian. Selain Verdi Sambo, Pol Agus Nurpatria pun diduga melanggar obstruction of justice. Agus berperan melakukan perusakan CCTV terkait kasus tewasnya Brigadir J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian dari Raymond Siagian yang sebelumnya merupakan Wadir Krimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi ke Yanma Polri. AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang etik diduga tak profesional dalam menangani laporan polisi. Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Chandrawati.
langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai. Putusan menolak banding Ferdi Sambo ditanggapi oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik akan kasus kematian Brigadir Yosua. Keluarga juga berharap kasus ini bisa digunakan sebagai momentum Polri untuk memendiri. Dilansir Tribun Jambi, Senin 19 September, Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak mengatakan, putusan hasil sidang banding tersebut membuatnya sedikit lega. Pasalnya, hal ini dinilai sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus kematian sang anak. Menurut Rosti, putusan pemberian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Ferdi Sambo dan sejumlah anggota Polri yang terlibat obstruction of justice diharap dapat membenahi internal Polri. Hal senada juga disampaikan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel menilai keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga. Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Ferdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September. Ferdi Sambo diketahui telah melakukan pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTDH Ferdi Sambo. Ya, tanggapan kami itu merupakan suatu langkah awal untuk menuju langkah yang terbaik untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai dan terwujudlah keadilan. Dan kepada tim kuasa kami yang sangat berjuang, berarti kami sudah memberikan suatu apresiasi bagi mereka perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Semoga kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Irwasum sebagai Ketua Bidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan dilakukan oleh Pak sidang banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan salah dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang menjadi perhatian seusai menyoroti Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Ricky Sitohang mengaku berkait karir instan Ferdi Sambo bisa menjadi bintang 2 padahal belum menjabat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang? Irjen Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Ricky Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Ricky Sitohang menduduki kursi staf ahli manajemen atau Sahli Jember. Ricky Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Ricky Sitohang adalah alumni dari Akademi Kepolisian tahun 1983. Mantan Kapolda NTT ini berpengalaman dalam bidang research. Awal karir militernya ia menjabat sebagai Danton Sapara Polda Metro Jaya tahun 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1985. Selang 3 tahun, Ricky berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Polres Jakarta Selatan tahun 1988 dan Wakapolda Bayoran Baru Polres Jakarta Selatan tahun 1989. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Selatan tahun 1990. Selama menjabat, Ricky Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian internal maupun dalam pelayanan kepada masyarakat.
seluruh hakim banding sepakat. Verdi Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ditolak. Namun Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini Verdi Sambo akan melakukan perlawanan disebut hukum. Salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan mungkin Verdi Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan jabat sebagai Kadif Propam Polri. Verdi Sambo diyakini banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran kini belum diketahui publik. Meski demikian, Verdi Sambo belum buka suara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Sugeng menyebut pihak dokumen yang memiliki sinyalemen. Nantinya perlawanan itu dilakukan melalui pendiskreditan. Sugeng bahwa Verdi Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam telah membuahkan hasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Putri Chandrawati. Kedua, pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati yang tetap mengemuka di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang dilakukan oleh Irjen FS. Keputusan dari sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi yang bersangkutan dan mengikat sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi yang kepada yang bersangkutan untuk FS. Sidang banding Verdi Sambo digelar hari ini pada Senin 19 September 2022 dan telah selesai dilakukan setelah 3 jam. Hasilnya Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan untuk menolak banding yang dilakukan oleh Verdi Sambo sehingga Verdi resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai Polri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di lobi gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Selain itu, perilaku Sambo ditetapkan sebagai tercela dan menguatkan keputusan pemberhentian tidak hormat. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Setelah diproses, hasilnya akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Putusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat sehingga sudah tak ada lagi hukum yang bisa dilakukan. Banding ini merupakan upaya hukum yang terakhir. Dikabarkan sebelumnya Verdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberian hormat atau PTDH Sambo diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap adanya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Dan sesuai dengan pasal 8 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusan disahkan pada angkutan. Ya, dan keputusan banding ini final dan mengikat upaya hukum lagi
ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk menuntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Pasca trauma dan sempat jatuh sakit lantaran kepergian putranya, kondisi Rosti Simanjuntak perlahan kembali pulih. Ibunda pun disebut sudah bisa tersenyum kembali. Sebagai seorang aparatur sipil negara, Rosti Simanjuntak beraktivitas sebagai pengajar di Sekolah Dasar Negeri 74 Makmur, Sungai Bahari, Muaro, Jambi. Kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibu dikabarkan dalam kondisi baik. Dikutip dari tribunjakarta.com, Rosti Simanjuntak mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun Rosti belum mengajar lantaran masih dalam masa cuti. Rosti berujar pihak didikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti hingga akhir bulan September. Ibu Brigadir J dalam beberapa hari terakhir mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru. Melansir video Tribun Jambi, wajah Rosti tampak jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Meski demikian, ia mengaku masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian sang putra. Rosti pun telah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena ia akan bersama mengingat peristiwa yang menimpanya. Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak kini sudah mulai beraktivitas dan juga mengajar kembali setelah beberapa bulan belakangan mengawal kasus tewas sang anak yang dialami oleh Ferdi Sambo. Berbeda dengan Rosti yang mulai tersenyum lagi, Ferdi Sambo mengalami nasib buruk karena banding atas pemecatan dirinya resmi ditolak. Karir Ferdi Sambo kepolisian pun kini sudah berakhir. Di Sungai Bahar, Muaro Jambi, kondisi keluarga Brigadir J terutama sang bunda dalam kondisi baik. Rosti Simanjuntak kini sudah mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun mengajar karena masih dalam masa cuti. Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Dati begitu, ia mengaku ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berregistrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dengan pasal
81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari. Karena masih dalam masa cuti, Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pembiayaan. Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh komisi banding ini akan diproses oleh SDM Polri. Ya, nanti setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan putusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum ya kepada angkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas ya Kang. Itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus kan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ya Pak, penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Polri menegaskan hasil putusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP banding terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo akan bersifat final dan juga Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan Ferdi Sambo tak lagi bisa melakukan upaya hukum lain atau upaya hukum apapun atas hasil keputusan ini. Dedi menegaskan sidang KKEP banding ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dituntaskan. Ferdi Sambo atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Ferdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait justice terhadap Agustus lalu. Dalam sidang itu Sambo pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremoni PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus kode ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas ya Kang. Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang
saya informasikan kepada media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial CTDH sudah bisa dipastikan akan mana? Seremonial CTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 Polri telah menjalani sidang etik, mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Satu di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Verdi Sambo. Diketahui Verdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan dan obstruction justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Ia menjalani sidang KKEP 5 Agustus hingga 26 Agustus 2022 dengan hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian. Selain Verdi Sambo, Kombes Pol Agus Nur Patria pun diduga melanggar obstruction of justice TV terkait kasus tewasnya Brigadir J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian Jerry Raymond Sian yang sebelumnya merupakan Wadir Krimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi ke Yanma Polri. AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang etik diduga tak profesional dalam menangani 2 laporan polisi. Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati. Baik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai. Putusan Polri yang menolak banding Verdi Sambo ditanggapi oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Keluarga juga berharap kasus ini bisa digunakan sebagai momentum Polri untuk membenahi diri. Di Lansung Jambi, Senin 19 September, Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak mengatakan putusan hasil sidang banding tersebut membuatnya sedikit lega. Pasalnya, hal ini dinilai sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus kematian sang anak. Menurut Rosti, putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Verdi Sambo dan sejumlah anggota Polri yang terlibat obstruction of justice diharap dapat membenahi internal Polri. Nada juga disampaikan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel menilai keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga. Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Verdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September. Verdi Sambo diketahui telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTDH Verdi Sambo. Ya, tanggapan kami itu merupakan suatu langkah awal untuk menuju langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai dan terwujudlah kebenaran dan keadilan. Dan kepada tim kuasa kami yang sangat berjuang, berarti kami sudah memberikan suatu apresiasi bagi mereka perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini.
Semoga kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Irjen Purnawirawan Riki Sitohang menjadi perhatian seusai menyoroti Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Riki Sitohang mengaku bingung terkait karir instan Ferdi Sambo bisa menjadi bintang 2 padahal belum menjabat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan Riki Sitohang? Irjen Pol Purnawirawan Riki Herbert Parulian Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Riki Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Riki Sitohang menduduki kursi staf ahli manajemen atau Sahli Jember. Riki Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Riki Sitohang adalah alumni dari Akademi Kepolisian tahun 1983. Mantan Kapolda NTT ini berpengalaman dalam bidang research. Awal karir militernya ia menjabat sebagai Danton Sapara Polda Metro Jaya tahun 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1985. Selang 3 tahun, Riki berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Polres Jakarta Selatan tahun 1988 dan Wakapolsek Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan tahun 1989. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan tahun 1990. Selama menjabat, Riki Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian internal Polda maupun dalam pelayanan kepada masyarakat. Seluruh hakim banding sepakat. Ferdi Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ditolak. Namun Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini jika Ferdi Sambo akan melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di luar proses hukum. Sugeng menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Ferdi Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa alasan. Saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo diyakini memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran itu hingga kini belum diketahui publik. Meski demikian, Ferdi Sambo belum buka suara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen-dokumen yang memiliki sinyalemen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum. Nantinya perlawanan itu dilakukan melalui pendiskreditan. Sugeng mengingatkan bahwa Ferdi Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan.
Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang telah membuahkan hasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati yang tetap mengemuka di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Dan sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi yang terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi yang kepada yang bersangkutan untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Sidang banding Ferdi Sambo digelar hari ini pada Senin 19 September 2022 dan telah selesai dilakukan setelah 3 jam. Hasilnya, Komisi Kode Etik Polri atau KKEP memutuskan untuk menolak banding yang dilakukan oleh Ferdi Sambo, sehingga Ferdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di lobi gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Selain itu, perilaku Sambo ditetapkan sebagai perbuatan tercela dan menguatkan keputusan pemberhentian tidak hormat. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Setelah diproses, hasilnya akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat sehingga sudah tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Banding ini merupakan upaya hukum yang terakhir. Dikabarkan sebelumnya Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Sambo diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Dan sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Pasca trauma dan sempat jatuh sakit lantaran kepergian putranya, kondisi Rosti Simanjuntak perlahan kembali pulih. Ibunda Brigadir J pun disebut sudah bisa tersenyum kembali. Sebagai seorang aparatur sipil negara, Rosti Simanjuntak mulai beraktivitas sebagai pengajar di Sekolah Dasar Negeri 74 Sukamakmur, Sungai Bahari, Muaro, Jambi. Kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibu dikabarkan dalam kondisi baik. Dikutip dari tribunjakarta.com, Rosti Simanjuntak mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun Rosti belum mengajar lantaran masih dalam masa cuti. Rosti berujar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti hingga akhir bulan September. Ibu Brigadir J masuk ke kantor dalam beberapa hari terakhir untuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru.
Melansir video Tribun Jambi, wajah Rosti tampak jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Meski demikian, ia mengaku masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian sang putra. Rosti pun telah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena ia akan bersedih kala mengingat peristiwa yang menimpa putranya. Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak kini sudah mulai beraktivitas dan juga mengajar kembali setelah beberapa bulan belakangan mengawal kasus tewasnya sang anak yang didalangi oleh Ferdi Sambo. Berbeda dengan Rosti yang mulai tersenyum lagi, Ferdi Sambo justru mengalami nasib buruk karena banding atas pemecatan dirinya resmi ditolak. Karier Ferdi Sambo di kepolisian pun kini sudah berakhir. Di Sungai Bahar, Muaro Jambi, kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibunda dalam kondisi baik. Rosti Simanjuntak kini sudah mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun, ia masih belum mengajar karena masih dalam masa cuti. Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari. Karena masih dalam masa cuti, Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri.
Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas kan Kang? Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan Apa? seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Polri menegaskan hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP banding terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo akan bersifat final dan juga mengikat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan Ferdi Sambo tak lagi bisa melakukan upaya hukum lain atau upaya hukum apapun atas hasil keputusan ini. Dedi menegaskan sidang KKEP banding ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dituntaskan. Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Ferdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Dalam sidang KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Dalam sidang itu Sambo pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas kan Kang? Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan Apa? seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 polisi yang telah menjalani sidang etik
mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Satu di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Diketahui Verdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Ia menjalani sidang KKEP pada 25 Agustus hingga 26 Agustus 2022 dengan hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian. Selain Verdi Sambo, Kombes Pol Agus Nurpatria pun diduga melanggar obstruction of justice. Agus berperan melakukan perusakan CCTV terkait kasus tewasnya Brigadir J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian Jerry Raymond Siagian yang sebelumnya merupakan Wadir Krimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi ke Yanma Polri. AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang etik diduga tak profesional dalam menangani 2 laporan polisi. Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati. langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai. Putusan Polri yang menolak banding Verdi Sambo ditanggapi oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Keluarga juga berharap kasus ini bisa digunakan sebagai momentum Polri untuk membenahi diri. Dilansir Tribun Jambi, Senin 19 September, Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak mengatakan putusan hasil sidang banding tersebut membuatnya sedikit lega. Pasalnya, hal ini dinilai sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus kematian sang anak. Menurut Rosti, putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Verdi Sambo dan sejumlah anggota Polri yang terlibat obstruction of justice diharap dapat membenahi internal Polri. Hal senada juga disampaikan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel menilai keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga. Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Verdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September. Verdi Sambo diketahui telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTDH Verdi Sambo. Ya, tanggapan kami itu merupakan suatu langkah awal untuk menuju langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai dan terwujudlah kebenaran dan keadilan. Dan kepada tim kuasa kami yang sangat berjuang, berarti kami sudah memberikan suatu apresiasi bagi mereka perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Semoga kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua
sidang banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat izin RS dari anggota kepolisian. Irjen Purnawirawan Riki Sitohang menjadi perhatian seusai menyoroti Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Riki Sitohang mengaku bingung terkait karir instan Ferdi Sambo bisa menjadi bintang 2 padahal belum menjabat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan Riki Sitohang? Irjen Pol Purnawirawan Riki Herbert Parulian Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Riki Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Riki Sitohang menduduki kursi staf ahli manajemen atau Sahli Jember. Riki Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Riki Sitohang adalah alumni dari Akademi Kepolisian tahun 1983. Mantan Kapolda NTT ini berpengalaman dalam bidang research. Awal karir militernya ia menjabat sebagai Danton Sapara Polda Metro Jaya tahun 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1985. Selang 3 tahun, Riki berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Polres Jakarta Selatan tahun 1988 dan Wakapolsek Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan tahun 1989. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan tahun 1990. Selama menjabat, Riki Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian internal Polda maupun dalam pelayanan kepada masyarakat. Seluruh hakim banding sepakat. Ferdi Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ditolak. Namun Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini jika Ferdi Sambo akan melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di luar proses hukum. Sugeng menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Ferdi Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa alasan. Saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo diyakini memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran itu hingga kini belum diketahui publik. Meski demikian, Ferdi Sambo belum buka suara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen-dokumen yang memiliki sinyalemen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum. Nantinya perlawanan itu dilakukan melalui pendiskreditan. Sugeng mengingatkan bahwa Ferdi Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang telah membuahkan hasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati yang tetap mengemuka di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding
perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen RS dari anggota kepolisian. Dan sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi yang terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi yang kepada yang bersangkutan. Untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Sidang banding Ferdi Sambo digelar hari ini pada Senin 19 September 2022 dan telah selesai dilakukan setelah 3 jam. Hasilnya Komisi Kode Etik Polri atau KKEP memutuskan untuk menolak banding yang dilakukan oleh Ferdi Sambo sehingga Ferdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di lobi gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Selain itu, perilaku Sambo ditetapkan sebagai perbuatan tercela dan menguatkan keputusan pemberhentian tidak hormat. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Setelah diproses, hasilnya akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat sehingga sudah tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Banding ini merupakan upaya hukum yang terakhir. Dikabarkan sebelumnya Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Sambo diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen RS dari anggota kepolisian. Dan sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Pasca trauma dan sempat jatuh sakit lantaran kepergian putranya, kondisi Rosti Simanjuntak perlahan kembali pulih. Ibunda Brigadir J pun disebut sudah bisa tersenyum kembali. Sebagai seorang aparatur sipil negara, Rosti Simanjuntak mulai beraktivitas sebagai pengajar di Sekolah Dasar Negeri 74 Sukamakmur, Sungai Bahari, Muaro, Jambi. Kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibu dikabarkan dalam kondisi baik. Dikutip dari tribunjakarta.com, Rosti Simanjuntak mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun Rosti belum mengajar lantaran masih dalam masa cuti. Rosti berujar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti hingga akhir bulan September. Ibu Brigadir J masuk ke kantor dalam beberapa hari terakhir untuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru. Melansir video Tribun Jambi, wajah Rosti tampak jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Meski demikian, ia mengaku masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian sang putra. Rosti pun telah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena ia akan bersedih kala mengingat peristiwa yang menimpa putranya.
Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak kini sudah mulai beraktivitas dan juga mengajar kembali setelah beberapa bulan belakangan mengawal kasus tewasnya sang anak yang didalangi oleh Ferdi Sambo. Berbeda dengan Rosti yang mulai tersenyum lagi, Ferdi Sambo justru mengalami nasib buruk karena banding atas pemecatan dirinya resmi ditolak. Karir Ferdi Sambo di kepolisian pun kini sudah berakhir. Di Sungai Bahar, Muaro Jambi, kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibunda dalam kondisi baik. Rosti Simanjuntak kini sudah mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun, ia masih belum mengajar karena masih dalam masa cuti. Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari. Karena masih dalam masa cuti, Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas kan Kang? Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat.
Polri menegaskan hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP banding terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo akan bersifat final dan juga mengikat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan Verdi Sambo tak lagi bisa melakukan upaya hukum lain atau upaya hukum apapun atas hasil keputusan ini. Dedi menegaskan sidang KKEP banding ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Verdi Sambo dituntaskan. Verdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Verdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Dalam sidang KKEP terhadap Verdi Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Dalam sidang itu Sambo pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Verdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Verdi Sambo. Verdi Sambo atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas kan? Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syah-Yosua Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 dari 10 polisi yang telah menjalani sidang etik mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Satu di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Diketahui Verdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Ia menjalani sidang KKEP pada 25 Agustus hingga 26 Agustus 2022 dengan hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian. Selain Verdi Sambo, Kombes Pol Agus Nurpatria pun diduga melanggar obstruction of justice. Agus berperan melakukan perusakan CCTV terkait kasus tewasnya Brigadir J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian Jerry Raymond Siagian yang sebelumnya merupakan Wadir Krimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi ke Yanma Polri. AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang etik diduga tak profesional dalam menangani 2 laporan polisi. Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati.
terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai. Putusan Polri yang menolak banding Ferdi Sambo ditanggapi oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Keluarga juga berharap kasus ini bisa digunakan sebagai momentum Polri untuk membenahi diri. Dilansir Tribun Jambi, Senin 19 September, Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak mengatakan, putusan hasil sidang banding tersebut membuatnya sedikit lega. Pasalnya, hal ini dinilai sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus kematian sang anak. Menurut Rosti, putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Ferdi Sambo dan sejumlah anggota Polri yang terlibat obstruction of justice diharap dapat membenahi internal Polri. Hal senada juga disampaikan oleh ayah Yosua, Samuel Huta Barat. Samuel menilai keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga. Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Ferdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September. Ferdi Sambo diketahui telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTDH Ferdi Sambo. Ya, tanggapan kami itu merupakan suatu langkah awal untuk menuju langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai dan terwujudlah kebenaran dan keadilan. Dan kepada tim kuasa kami yang sangat berjuang, berarti kami sudah memberikan suatu apresiasi bagi mereka perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Semoga kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Irjen Purnawirawan Riki Sitohang menjadi perhatian seusai menyoroti Ferdi Sambo tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Riki Sitohang mengaku bingung terkait karir instan Ferdi Sambo bisa menjadi bintang 2 padahal belum menjabat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan Riki Sitohang? Irjen Pol Purnawirawan Riki Herbert Parulian Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Riki Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Riki Sitohang menduduki kursi staf ahli manajemen atau Sahli Jember. Riki Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Riki Sitohang adalah alumni dari Akademi Kepolisian tahun 1983. Mantan Kapolda NTT ini berpengalaman dalam bidang research. Awal karir militernya ia menjabat sebagai Danton Sapara Polda Metro Jaya tahun 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1985. Selang 3 tahun, Riki berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Polres Jakarta Selatan tahun 1988 dan Wakapolsek Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan tahun 1989. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan tahun 1990. Selama menjabat, Riki Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian internal Polda maupun dalam pelayanan kepada masyarakat.
seluruh hakim banding sepakat. Ferdi Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ditolak. Namun Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini jika Ferdi Sambo akan melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di luar proses hukum. Sugeng menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Ferdi Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa alasan. Saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo diyakini memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran itu hingga kini belum diketahui publik. Meski demikian, Ferdi Sambo belum buka suara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen-dokumen yang memiliki sinyalemen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum. Nantinya perlawanan itu dilakukan melalui pendiskreditan. Sugeng mengingatkan bahwa Ferdi Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang telah membuahkan hasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati yang tetap mengemuka di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Dan sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi yang terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi yang kepada yang bersangkutan. Untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Sidang banding Ferdi Sambo digelar hari ini pada Senin 19 September 2022 dan telah selesai dilakukan setelah 3 jam. Hasilnya, Komisi Kode Etik Polri atau KKEP memutuskan untuk menolak banding yang dilakukan oleh Ferdi Sambo, sehingga Ferdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di lobi gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Selain itu, perilaku Sambo ditetapkan sebagai perbuatan tercela dan menguatkan keputusan pemberhentian tidak hormat. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Setelah diproses, hasilnya akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat sehingga sudah tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Banding ini merupakan upaya hukum yang terakhir. Dikabarkan sebelumnya Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Sambo diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Dan sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya, terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat.
sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Pasca trauma dan sempat jatuh sakit lantaran kepergian putranya, kondisi Rosti Simanjuntak perlahan kembali pulih. Ibunda Brigadir J pun disebut sudah bisa tersenyum kembali. Sebagai seorang aparatur sipil negara, Rosti Simanjuntak mulai beraktivitas sebagai pengajar di Sekolah Dasar Negeri 74 Sukamakmur, Sungai Bahari, Muaro Jambi. Kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibu dikabarkan dalam kondisi baik. Dikutip dari tribunjakarta.com, Rosti Simanjuntak mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun Rosti belum mengajar lantaran masih dalam masa cuti. Rosti berujar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti hingga akhir bulan September. Ibu Brigadir J masuk ke kantor dalam beberapa hari terakhir untuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru. Melansir video Tribun Jambi, wajah Rosti tampak jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Meski demikian, ia mengaku masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian sang putra. Rosti pun telah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena ia akan bersedih kala mengingat peristiwa yang menimpa putranya. Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak kini sudah mulai beraktivitas dan juga mengajar kembali setelah beberapa bulan belakangan mengawal kasus tewasnya sang anak yang didalangi oleh Ferdi Sambo. Berbeda dengan Rosti yang mulai tersenyum lagi, Ferdi Sambo justru mengalami nasib buruk karena banding atas pemecatan dirinya resmi ditolak. Karir Ferdi Sambo di kepolisian pun kini sudah berakhir. Di Sungai Bahar, Muaro Jambi, kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibunda dalam kondisi baik. Rosti Simanjuntak kini sudah mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun, ia masih belum mengajar karena masih dalam masa cuti. Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo.
Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari. Karena masih dalam masa cuti, Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas ya Kang. Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan? Apa? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Polri menegaskan hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP banding terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo akan bersifat final dan juga mengikat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan Ferdi Sambo tak lagi bisa melakukan upaya hukum lain atau upaya hukum apapun atas hasil keputusan ini. Dedi menegaskan sidang KKEP banding ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dituntaskan. Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan sidang KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Ferdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Dalam sidang KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Dalam sidang itu Sambo pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan
ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas ya Kang. Rasa itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan Apa? seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syah Huta Barat atau Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian di Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Semua dari 10 polisi yang telah menjalani sidang etik mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Satu dia Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Tawi Verdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Ia menjalani sidang KKEP pada 25 Agustus hingga 26 Agustus 2022 dengan hasil akhir dipecat dari kepolisian. Selain Verdi Sambo, Kombes Pol Agus Nurya pun diduga melanggar obstruction of justice. Agus berperan melakukan perusakan CCTV terkait kasus J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian Jerry Raymond Siagian yang sebelumnya merupakan Wadir Krimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi ke Yanma Polri. AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang etik diduga tak profesional laporan polisi. Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati. langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus ini Pak selesai. Putusan Polri yang menolak banding Verdi Sambo ditanggapi oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Keluarga juga berharap kasus ini bisa digunakan sebagai momentum Polri untuk membenahi diri. Dilansir Senin 19 September, Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak mengatakan, hasil sidang banding tersebut membuatnya sedikit lega. Putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap diharap dapat membenahi internal Polri. Hal senada juga disampaikan Yosua. Samuel menilai keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi dirinya dan keluarga. Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Verdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Wasum Polri Komjen Agung Budi Marioto pada Selasa 19 September. Verdi Sambo diketahui telah melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTDH Verdi Sambo. Tanggapan kami itu merupakan suatu langkah awal selesai dan terwujudlah kebenaran dan keadilan. Tim kuasa Ketua sidang komisi banding bersama 4 keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak ketua sidang banding
Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang menjadi perhatian seusai menyoroti Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Ricky Sitohang mengaku bingung terkait karir instan Ferdi Sambo bisa menjadi bintang 2 padahal belum menjabat sebagai. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang? Irjen Pol Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Ricky Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Ricky Sitohang menduduki kursi manajemen atau Sahli Jember. Ricky Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Ricky Sitohang adalah alumni dari Akademi Kepolisian tahun 1983. Mantan Kapolda NTT ini berpengalaman dalam bidang research. Awal karir militernya ia menjabat sebagai Danton Sapara Polda Metro Jaya tahun 1983 dan Kanit Patko Polda Metro Jaya tahun 1984. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasub Unit 3 Polda Metro Jaya tahun 1985. Selang 3 tahun, Ricky berhasil menjabat sebagai Kepala Unit Judi Susila Polda Jakarta Selatan tahun 1988 dan pernah menjabat Selatan tahun 1990. Banyak perubahan dari bagian internal Polda kepada masyarakat. Kembali sepakat. Ferdi Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ke PW Sugeng Teguh Santoso meyakini jika Ferdi Sambo melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di luar proses Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa pribadinya. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen-dokumen yang memiliki sinyalemen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum. Nantinya perlawanan itu dilakukan melalui pendiskreditan. Sugeng bahwa Ferdi Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang telah membuahkan hasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua, isu kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi seluruh yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding tersebut adalah perbuatan tentang pemberhentian dengan tidak hormat IDNS dari anggota kepolisian. Sesuai dengan pasal 81 ayat 2 akan diproses di 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi yang kepada yang bersangkutan. Untuk menolak yang diajukan oleh Irjen. Untuk menolak banding yang dilakukan oleh Ferdi Sambo, sehingga Ferdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di lobi gedung TNCC Mabes Jakarta. Selain itu, perilaku Sambo ditetapkan perbuatan tercela dan menguatkan keputusan pemberhentian tidak hormat. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Setelah diproses, hasilnya akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat sehingga sudah tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Banding ini merupakan upaya hukum yang terakhir. Dikabarkan sebelumnya Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan KKEP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau
PTDH Sambo diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori oleh Pak Ketua Sidang Banding. Perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat izin RS dari anggota kepolisian. Dan sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Polri untuk segera dituntaskan proses terkait kasus-kasus kode etik di Duren 3 yang kemarin. Pasca trauma dan sempat jatuh sakit lantaran kepergian putranya, kondisi Rosti Simanjuntak perlahan kembali pulih. Ibunda Brigadir J pun disebut sudah bisa tersenyum kembali. Sebagai seorang aparatur sipil negara, Rosti Simanjuntak mulai beraktivitas sebagai pengajar di Sekolah Dasar Negeri 74 Sukamakmur, Sungai Bahari, Muaro, Jambi. Kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibu dikabarkan dalam kondisi baik. Dikutip dari tribunjakarta.com, Rosti Simanjuntak mulai masuk kantor di SDN 70 lantaran masih cuti. Rosti berujar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti hingga akhir bulan September. Ibu Brigadir J masuk ke kantor dalam beberapa hari terakhir untuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru. Melansir video Tribun Jambi, wajah Rosti tampak meja kerjanya. Rosti tampak bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Meski demikian, ia mengaku masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus sang putra. Rosti pun telah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena ia akan bersedih kala mengingat peristiwa yang menimpa putranya. Ibu Yosua Rosti Simanjuntak kini sudah mulai beraktivitas dan juga mengajar. Setelah beberapa bulan belakangan mengawal kasus tewasnya sang anak yang didalangi oleh Ferdi Sambo. Berbeda dengan Rosti yang mulai tersenyum lagi, Ferdi Sambo justru mengalami nasib buruk karena banding atas pemecahan dirinya resmi ditolak dalam kondisi Rosti Simanjuntak kini sudah mulai masuk kantor di SDN 74 Sukamakmur. Namun, ia masih belum mengajar karena masih dalam masa cuti. Rosti mengatakan Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, Rosti kini sudah jarang mengikuti pemberitaan kasus dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan bersedih. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan untuk seremonial, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak disebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari. Karena masih cuti,
Rosti mengatakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak sudah berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada di ruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada sedikit trauma kala mengikuti pemberitaan kasus kematian Brigadir J. Karenanya, menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Verdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan Verdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Verdi Sambo. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya, dan keputusan terkait kasus-kasus politik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, biarkan Kang. Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Polri menegaskan hasil keputusan sidang Komisi Polri atau KKEP banding terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo akan bersifat final dan juga mengikat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Prasetyo menegaskan Verdi Sambo tak lagi bisa melakukan upaya hukum lain atau upaya hukum apapun atas hasil keputusan. Dedi menegaskan sidang KKEP banding ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Verdi Sambo diteruskan. Verdi Sambo mengajukan penetapan sebagai tersangka terkait obstruction of justice Sidang KKEP terhadap Verdi Sambo digelar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Dalam sidang itu Sambo mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau sebagai perwakilan bentuk seremonial. Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya, dan keputusan sidang banding ini bersifat final, sudah tidak ada lagi upaya untuk kemarin. Sekaligus penegasan Penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat Brigadir J masih terus bergulir dengan penetapan tersangka yang terlibat. Para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sebanyak 5 yang telah menjalani sidang etik mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Satu di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Diketahui Verdi Sambo obstruction of justice dan kasus Brigadir J. Ia menjalani sidang KKEP pada 25 Agustus 2022 dengan hasil akhir dipecat dari institusi kepolisian. Selain Verdi Sambo, Kombes Pol Agus Nurpatria pun diduga melanggar obstruction of justice. Agus berperan melakukan perusakan CCTV terkait kasus tewasnya Brigadir J dan melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian Raymond Sian yang sebelumnya merupakan Wadir Krimum Polda Metro Jaya hingga dimutasi telah
menangani 2 laporan polisi. Laporan itu terkait pengancaman dan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati. Ini Pak selesai. Putusan Polri yang menolak banding Ferdi Sambo mereka menilai hal tersebut sebagai awal yang baik dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Keluarga juga Polri untuk membenahi diri. Dilansir Tribun Jambi, Senin 19 September, Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak mengatakan, putusan hasil sidang banding tersebut membuatnya sedikit pasal dinilai sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus yang sang anak. Menurut Rosti, putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Ferdi Sambo dan sejumlah Polri yang terlibat obstruction of justice diharapkan. Diberitakan sebelumnya, permohonan banding Ferdi Sambo ditolak oleh tim Komisi Etik Polri yang dipimpin oleh Irwan melakukan 7 pelanggaran etik. Polri memastikan tidak ada upacara seremonial PTDH Ferdi Sambo. Ya, tanggapan kami itu suatu awal untuk menuju langkah yang terbaik untuk nanti untuk menuntaskan kasus Pak selesai dan terwujudlah kebenaran dan keadilan. Dan kepada tim kuasa kami yang sangat berjuang, berarti kami sudah memberikan suatu apa bagi mereka perjuangan beliau. Kami mengucap terima kasih sebagai keluarga yang kami dibantu untuk memperjuangkan kasus ini. Semoga 4 anggota keputusannya kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak yang kedua, sebetulnya perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat IJNRS dari anggota kepolisian. Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang usai Ferdi Sambo tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Ricky Sitohang mengaku bingung terkait karir Ferdi Sambo bisa bintang 2 padahal belum menjabat sebagai Kapolda. Lantas, siapakah sosok Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang? Irjen Pol Purnawirawan Ricky Parulian Sitohang lahir di Medan pada 22 Mei 1959. Ricky Sitohang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2. Dulunya Ricky Sitohang menduduki kursi staf ahli manajemen atau Sahli Jember. Ricky Sitohang merupakan seorang perwira tinggi Polri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Ricky Sitohang adalah alumni dari Akademi Kepolisian tahun 1983. Mayoran Baru Polres Jakarta 1989. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan tahun 1990. Menjabat Ricky Sitohang dinilai melakukan banyak perubahan dari bagian internal Polda maupun dalam pelayanan kepada masyarakat.
dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal informasi terkait dugaan pelanggaran polisi, bahkan pelanggaran itu hingga ini belum diketahui publik. Meski demikian, Verdi mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen-dokumen yang perlawanan itu dilakukan melalui editan. Sugeng mengingatkan bahwa Verdi Sambo masih memiliki teman di instansi Polri untuk melakukan terhadap istrinya Putri Chandrawati yang tetap di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi seluruh sepakat untuk menolak yang dilakukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian pasal 81 ayat 1 yang telah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan untuk menolak memori pribadi yang diajukan oleh Irjen FS. Sidang banding Verdi Sambo digelar pada Senin 19 September 2020. Memori pribadi yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses oleh SDM Polri. Ya nanti keputusannya disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dilakukan ya proses terkait kasus-kasus politik ya di Duren 3 yang kemarin. Pasca trauma dan sempat jatuh sakit lantaran kepergian dari Muaro Jambi. Kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibu dikabarkan dalam kondisi baik. Dikutip dari tribunjakarta.com, Rosti Simanjuntak mulai masuk kantor di SDN 70. Namun Rosti belum mengajar lantaran masih dalam masa cuti. Rosti berujar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti hingga akhir bulan September. Ibu Brigadir J masuk ke kantor dalam beberapa hari terakhir untuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru. Melansir video Tribun Jambi, wajah Rosti tampak jauh lebih cerah. Dari meja kerjanya, Rosti tampak berbincang bahkan tertawa dengan para guru yang sedang berada. Masih ada kala mengikuti kasus kemarin. Rosti pun telah jarang mengikuti pemberitaan kasus anaknya dari televisi karena ia akan bersedih kala mengingat peristiwa yang menimpa putranya. Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak kini sudah mulai beraktivitas dan juga mengajar. Berbeda dengan Rosti yang mulai tersenyum lagi, Verdi Sambo justru
Brigadir J. Sambo kini harus meneremonial. Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi pada Verdi Sambo. Verdi Sambo dan kuasa hukumnya juga tidak dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kepolisian menegaskan hasil putusan ini sudah final dan mengikat hingga tak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Verdi Sambo. Dengan pasal 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan Karena masih dalam masa cuti, Rosti Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Wajah Rosti pun tampak sudah jauh lebih cerah dari meja yang sedang beruang guru. Kendati begitu, ia mengaku saat ini masih ada kasus anaknya dari televisi karena dirinya mengaku akan terus mengingat dan kembali. Berbeda hal dengan keluarga. di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas rekan-rekan. Saya itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Seremonial PTDH sudah bisa dipastikan akan dilakukan Apa? Seremonial PTDH-nya Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri pengertian dengan tidak hormat. Polri menegaskan hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP banding terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Verdi Sambo tak lagi bisa melakukan upaya hukum lain atau upaya hukum apapun atas hasil keputusan. Menegaskan sidang KKEP banding ini merupakan komitmen Kapolri Bowo agar proses pelaksanaan sidang etik terhadap Verdi Sambo ditutukan. Verdi ini diputuskan ia terbukti menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Verdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Dalam sidang KKEP terhadap Verdi Sambo 5 hingga 20 Agustus lalu. Dalam sidang itu pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Verdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremoni, Dedi mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH Verdi Sambo. Verdi atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding tersebut. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan ya nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan.